Kecaman serta tuntutan permintaan maaf diberikan pemerintah Malaysia kepada Instagram. Hal ini menyusul penghapusan konten perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ternyata pembatasan konten sejenis bukanlah pertama kali terjadi. Diketahui ribuan unggahan terkait serangan kepada Palestina disebut-sebut dihapus oleh sejumlah media sosial seperti Facebook hingga Instagram. Apa yang terjadi di balik aksi ini? Bagaimana respon warganet terkait hal ini? Ikuti diskusinya dalam editorial review bersama redaktur pelaksana Detik Ini. Menuju Jawa Timur, Detik Sore akan mengajak Anda mengetahui kabar terbaru penangkapan terduga teroris pagi tadi. Bagaimana perkembangannya? Ikuti laporan selengkapnya dalam Indonesia Detik Ini. Sunset Talk akan mengajak Anda untuk memahami ekses pinjol yang ternyata dapat berakibat fatal di masa depan. Diketahui seseorang yang pernah terjerat pinjol akan kesulitan memperoleh KPR. Benarkah? Apa yang harus dilakukan hingga hal ini benar-benar terjadi? Ikuti diskusinya bersama Wakil Redaktur Pelaksana Detik Properti, sore ini jelang matahari terbenam. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore gak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers, selamat datang kembali di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Mae. Saya Eduardo Simorangkir, kami berdua adalah host untuk Detik Sore yang akan tayang sampai jam 6 sore nanti. Yeay! Tahu nggak kayak pembukaan kelompok capir? Kami dari tadi. Terus nadanya sama lagi. Iya nggak sih? Bergantian bersahutan seperti bunyi semilir suara angin yang menderu-deru di saat sore mulai beranjak. Keperaduannya menjelang petang yang sungguh temaram. Tepuk tangan dong, orang lagi sajak juga, bantuin kek. Kenapa? Kenapa gue bersajak? Karena sebentar lagi akan ada reissue dari album dengan sajak paling indah di Indonesia. Apa? Coba aku tanya. Ini gue yakin pasti jokes internal kalian berdua kan. Coba aku tanya, apa album Indonesia terbaik sepanjang masa? Mana aku tahu. Terbaik sepanjang masa ya aliran musik kan banyak. Iya, tapi ini sering kali digaung-gaungkan oleh para pecinta musik. Tapi kata Mai, aku kan bukan pecinta musik. Jadi coba aku tidak bagi perlu Anda, tahu oke. Si paling pecinta musik apa? Album terbaik sepanjang masa? Cepat jawab. Badai Pasti Berlalu. Oke, terus apa? What's the point? Apa yang akan dikeluarkan? Jadi Badai Pasti Berlalu ini adalah album garapan dari Eros Djarot yang sudah dirilis sejak 1977. Album ini kontroversial sekali dan pernah dinobatkan oleh salah satu majalah musik Indonesia sebagai album terbaik Indonesia sepanjang masa, nomor 1. Oh, pernah. Jadi yang mengklaim itu adalah majalah musik tersebut. Majalah musik. Dan itu disetujui oleh banyak pecinta musik, as you said before. Diamini, betul. Oke, tapi ada kontroversi. Ada kontroversi yang membuat album ini langka sekali di pasar. Which is? Sampai ke piringan hitamnya segala macam, kasetnya, CD-nya itu langka sekali. Dan membuat banyak orang-orang mencari ini piringan hitam yang masih ada di pasar, di masyarakat di mana aja. Dan harganya itu sangat mahal kalau misalnya kita lihat di... Do you have one? Sekarang. Enggak. Punya kasetnya tapi. Bukan piringan hitamnya, bukan yang langka hitam. Piringan hitam tuh bisa harganya sampai puluhan juta pokoknya. Oke, so what's new about Badai Pasti Berlalu? Ternyata ini kan katanya master dari album ini tuh nggak diketahui di mana. Oh really? Iya, jadi kalau mau dirilis ulang pun akan sangat sulit. Nah tiba-tiba ada pengumuman album ini akan di-reissue alias dirilis ulang dalam bentuk piringan hitam sesaat lagi di bulan Agustus ini. Welcome Agus! Please be nice, warm welcome, please be nice. Mestinya ini adalah
kabar yang sangat menggembirakan buat banyak orang. Karena jadinya orang-orang yang ngejualin album itu akan turun harga. Karena kita susah sekali menemukan album itu. Wah, berarti udah kalau misalnya punya koleksinya, berarti harus ada ininya nih supaya prestisnya dapat nih. Harus ada belinya kapan, iya kan? Kalau misalnya belinya setelah bulan Agustus 2024 itu artinya rilisan baru. Bener. Iya gak sih? Itu yang bikin sesuatu yang kalau koleksi klasik itu jadi ada value lebihnya gak sih? Tentunya. Silakan kita dielaborasi. bisa ikut mengoleksinya, memilikinya meskipun dia sudah lama dirilis, tapi kita punya gitu. Dan ini since ini adalah album terbaik sepanjang masa yang diamini banyak orang, jadi ya must have buat seluruh pecinta musik tanah air. Oke, saya sebagai pengikut yang suka ngikut-ngikut, ikut aja apa kata Edo ya. Tapi kalau misalnya memang The Tickers merasa ini memang, ini berita bagus nih, mungkin bisa di save duitnya dulu mungkin. Iya betul. Karena kan pasti pricey nih harganya. Yang bentar lagi open PO-nya, ini belum pernah dibilang sama siapapun. Karena saya dapat dari sumber utamanya. Terkait diskusi kemarin sama Pak Firman, terus terkait sama FOMO. Anda FOMO. Cek di grup WhatsApp. Ada apa ya? Ada apa ya tiba-tiba nyuruh ngecek grup takut WhatsApp. banget deh. Iya, jangan-jangan Anda di ini FOMO ya. Over the past decade, the dominant trend has been the YOLO, you only live once lifestyle, where the people prioritize immediate happiness over investing in uncertain future. Artinya, ya memang ini fenomena yang saat ini kejadian kan, tapi dari young Koreans say no to YOLO, say yes to YONO. Sekarang tuh YONO, bukan lagi YONO. Not you only. Iya. Also not YODO gitu. Kemarin kan sempat gue kenalkan you Yodo only kan, die you only once. die once. Sekarang YONO, you only need one. That's me. Yono. Hai Yono. Tapi bagus juga nih you only need one. Kadang-kadang kan orang tuh butuh kayak lebih dari satu kan. Mulai dari sepatu, itu malu pakaian, ikut ini aliran Gus pasangan. Samsudin Iya, aliran Gus Samsudin tuh. You only need one guys. Yes. Jadi kalau udah punya satu yang bisa dipakai selamanya atau sangat maksimal ya optimalkan lah itu. Betul. Sama seperti yang dimiliki sama Indonesia nih Do. Ada sesuatu yang dimaksimalkan terusan dimaksimalkan. Tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang tidak bisa didaur ulang atau tidak bisa kembali lagi. Batu bara. Gitu. Energi ya. Energi gitu. Kenapa ada apa dengan energi? Mungkin kita bisa cerita sedikit nih The Tickers ya. Jadi Indonesia nih negara kita nih memang punya harta karun energi yang luar biasa banyak dan ternyata itu baru tergarap 11% aja. Ih, kemana aja selama ini yang garap? Ya ada kali, cuman nggak mau ini kali, nggak mau pakai. Nggak kurang kali uangnya, karena kan mau Nggak garap legal potensi kali. energi itu juga butuh uang banyak kan, investasi banyak. Iya, makanya itu. disuruh datang investasi ke negeri ini, come invest to my country. Come to my country. Jadi Badan Geologi Kementerian ESDM mengungkapkan Indonesia memiliki sumber daya panas bumi yang cukup besar The Tickers. Adapun sumber daya panas bumi atau harta karun energi baru terbarukan ini mencapai 23.531 megawatt. Nah, jadi kalau panas bumi ini energi baru yang terbarukan ya. Namun sumber daya panas bumi ini belum tergarap secara optimal. Dan saat ini panas bumi yang dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik itu baru 11% aja. Kepala Badan Geologi Muhammad Uwafid mengatakan Badan Geologi melalui Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi melakukan berbagai upaya nih terkait eksplorasi untuk mempercepat pengembangan panas bumi. Dan menurutnya juga pengungkapan potensi dan peningkatan status untuk dikonversi menjadi energi ini harus fokus. Jadinya ya nggak cuma bisa dimanfaatkan 11% aja, bisa lebih banyak lah. Mungkin kan ada target dan lain sebagainya. Karena ini energi yang terbarukan ya Dok. Iya. Jadi energi terbarukan ini adalah salah satu harta karunnya Indonesia kan. Betul. Nah, yang tadi disampaikan sama Mae bahwa energi terbarukan ini kan baru-baru ini aja nih kita garap potensinya. Karena selama ini kita mengembangkannya itu energi konvensional, energi fosil. Sehingga baru 11% nih yang dimanfaatkan. Kita masih punya 89% lagi potensi yang bisa dikembangkan. Cuma karena energi terbarukan ini juga butuh teknologi yang mutakhir dan mahal untuk mengadopsi itu. Sehingga saat ini kita masih
bisa dibilang energi ini masih terhitung mewah lah untuk sebagian orang karena memang harga garapan itu mahal dan akhirnya ke masyarakat pun jadinya mahal. Betul, dari why ini disebut sebagai harta karun gitu ya. Betul. Tanda kutip. This is the real hidden gem gak sih? Iyalah. Iya kan, bukan kafe-kafe yang tersembunyi gitu kan. Itu This juga. is the real hidden gem. Hidden gem buat Gen Z itu ya. Buat kita juga kadang-kadang kan kita buka sosial media nyari hidden gem buat merefleksi lagi. Apa tuh merefleksi? Menyegarkan Refresh. pikiran aja. Iya, iya, iya. Butuh iya, lah iya, gitu-gitu iya. ya. Betul sekali. Nah, Detikers, kita mau beralih ke segmen selanjutnya. Tadi Belum, udahlah. cepet banget ke segmen selanjutnya. Orang kita belum ketemu sama Mbak Sheryl juga. Ini udah mau jam 4. Oke deh kalau gitu. Iya, bentar lagi marketnya ditutup. Kita langsung aja lihat beberapa sentimen yang mempengaruhi pasar hari ini. Apa aja Detikers? Udah kita siapin? There you Yes, go. ini dia. Alright. Masih di Detik Sore, Detikers, kita Yes. akan masuk ke segmen selanjutnya di Market Review. Kita akan tutup perdagangan saham hari ini. Ada berita gembira loh hari ini. Apa tuh? Bahwa The Fed akhirnya mengumumkan bunga acuan yang akan ditetapkan pada bulan ini. Dan pengumumannya adalah ditetapkan. Alias ditahan maksudnya. Oh, masih ditahan. Ditahan. Oh, hari ini kan FOMC-nya? Udah. Tadi Udah, malam. tadi malam. Tadi dini hari. Dini hari tadi dan akhirnya disampaikan Opa Powell. Katanya sih peluang untuk menurunkan suku bunga itu ada di masa mendatang. Semakin dari kuat. kemarin nih. juga begitu. Tapi ya udah mulai ada semakin gitu. mulai possible gitu, udah ngomongnya makin lantang gitu. Mau tahu nggak itu benar apa enggak? Mau dong. Langsung aja kita tanya sama iparnya. Sama cucunya. Langsung cucunya aja. Powell. Ini dia. Ada Mbak Ada Sheryl. Halo. Shelton Wijaya. Selamat sore, Detik Sore. Halo Nggak cuma- Mbak, Mas. Nggak Halo, cuma hore-hore Mbak dong. Sheryl. Mbak Sheryl kayaknya semalam habis ini ya jagain rapat FOMC ya. Betul. Oh, pantesan. Betul. Harinya agak pucat. Rada pucat sih. ya. Iya, penampilan nggak bohong lah ya. Penampilan gak bohong. Enggak, ini emang stylenya begitu hari ini. Enggak, dia Silver tumben. server. Enggak Silver. tumben hari ini. Iya. Iya. Dan ini kan sudah di pertengahan pekan banget ya. Oh, lagi pressure-nya lagi tinggi banget nih ya hari ini. Nggak pressure, Apa? tapi banyak aja kerjaannya. Banyak kerjaannya. Takut ditonton sama Mas Awal Firman bulan. ya. Enggak dong. Gimana kemarin nontonin Pak Firman gak kita wawancara? Nonton dong. Kan? Seru Ih, kan? mantap kan? Mantap. Kapan lagi lihat Mas Firman punya rambut? Rambutnya terus jadi kayak Biru film-film lagi. di bioskop. Iya kayak Anime. kan. Iya, Mau betul. apa berminat? Nggak mau. Saya ambilin nih kalau Rambutku sudah berminat. cukup berwarna soalnya, udah Cie, coklat hitam cie, gitu. cie. Secara alami, kejemur Cie. matahari. Pakai sampo apa? Cuma pakai Ganti-ganti. shampoo. Iya kan udah dibilang pakai sampo apa? Cuma Iya. pakai sampo. Kalau aku tanya cuma pakai shampoo. Rahasianya apa? Cuma pakai shampoo. Aku? So old. Aku pindah ke shampoo lain. Ketawa diplomatis Anda ya. Kita tanya Mbak Sheryl deh, tadi yang kita sampaikan bahwa Opa Powell tuh menunjukkan semangat yang semakin dovish untuk menurunkan suku bunga, Mbak Sheryl. Do you Betul. agree with that?
Betul banget. Terus sekarang kan sudah masuk bulan Agustus ya. Betul yang tadi dikatakan sama Mas Edo. Jadi nampak semakin real, semakin visible pemangkasan suku bunga itu. Karena which is ini sudah tinggal 1 bulan lagi, sudah di pelupuk mata ya. Pemangkasan suku bunga itu. Apalagi yang menjadi pertimbangannya Powell yaitu soal inflasi. Sudah berkali-kali nih diakui kalau sudah semakin mendekati tren level 2% targetnya. Lalu juga waktu itu Powell sempat mengatakan di bulan lalu kalau ada peluang suku bunga itu bisa dipangkas meskipun inflasinya belum mencapai level 2%, 2,00%. Maksudnya tidak bulat seperti Nggak itu. harus nungguin sampai 2% gitu ya. Iya, nggak harus 2% banget. Jadi 2, sekian persen itu possible, ada peluangnya. Tapi memang kita tahu ya, Opa Powell ini kadang suka berubah pikiran sesuai kondisi data ekonomi. Semoga tidak ada data ekonomi yang membuat Opa Powell mendadak berubah pikiran seperti itu. Benar. Lalu juga kalau The Fed kan punya mimpi, punya cita-cita. Adalah kunci. Iya, mimpi adalah harapan juga. Iya. Cia. Dia. Lalu si Gak ada yang bilang Cia. Maaf Mbak Sheryl. Ulangin Mbak, ulangin Enggak, tadi. enggak. Mimpi adalah Lupa. bilang dong, mimpi adalah Mimpi harapan. mimpi adalah bunga tidur. Cie. Harapan kayak tadi, mimpi adalah Biar harapan. diciein. Biar diciein. Mimpi adalah kunci. Mimpi adalah harapan. Cie. Iya, jadi The Fed ini Bank Sentral Amerika tuh punya mimpi untuk mencapai kondisi soft landing. Kemarin kan sudah rilis data PDB Amerika yang ternyata tumbuh. Nah, kombinasi dari data PDB yang masih bertumbuh dan data inflasi yang terus turun, itulah kondisi soft landing yang diidamkan sama The Fed. Jadi itu semakin membuat booster juga untuk market. Dan kita lihat IHSG kita kan sudah tidak diragukan hijaunya dari sesi 1 dan sampai sesi kedua ini. Meninggi sudah terus closing ya. bahkan ya. Bentar Mbak, sebelum closing aku mau tanya, kita isi Marketpedia kita. Apakah Boleh, ini boleh. sebenarnya udah diomongin terus akunya lupa atau memang belum diomongin? Soft landing itu apa? Oke, soft landing. Tuh Soft buat landing. yang di sini tuh soft landing. Soft landing bukan yang di mata, Oh, di sini ya. Soft land. yang dipakai Mbak Mai itu. Enggak, aku nggak pakai. Buat anti pakai. nyamuk. Oh, Soft. Ih, itu mah Waduh, iklan lu. endorse. Nggak Oh, iya. boleh Oke, nih. lanjut Mbak Sheryl. oke. Jadi Jadi soft landing adalah soft landing, jadi soft land beneran. Sorry. Soft landing adalah kondisi ekonomi di mana pertumbuhan PDB, pertumbuhan ekonomi itu masih bertumbuh secara kuartalan, secara year on year misalnya pada periode tertentu. Tapi inflasi tetap turun, tetap terkendali sesuai dengan target seperti itu. PDB itu Pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oke. Jadi pertumbuhan ekonominya bertumbuh tapi tidak inflasi. Apa gimana? Tapi inflasinya nggak tinggi. Oh, tapi nggak tinggi inflasinya. Karena pertumbuhan ekonomi kan identik dengan konsumsi yang semakin meningkat, harga yang semakin tinggi seperti itu. Jadi ini suatu kondisi yang sangat terkendali, di mana pertumbuhannya terkendali, nggak overheat, lalu inflasinya juga semakin mendekati target. Karena kan di tahun 2021 kemarin Amerika tuh sempat rekor inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Makanya setelah itu suku bunga terus dinaikkan sampai level sekarang ini yang rekor puluhan tahun tertinggi seperti itu. Yang berimbas pada negara kita juga ya. Betul, pastinya. Oke, terima kasih Mbak Sheryl. Akhirnya Marketpedia kita terisi hari ini. Coba sekali lagi soft landing apa? Soft landing adalah kondisi di mana PDB atau pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu meningkat, tapi dibantu, Mbak. inflasinya tidak tinggi. Di mana itu adalah suatu kondisi yang baik karena ekonomi dari negara tersebut terkendali. Betul. 100 untuk Mae. Mana 100-nya? Gitu dong, Mbak. Pinjam 100 poin. 100. Nih aku kasih Pinjam dulu 100. 100 poin MPC. 100. Nah, gue ada 15.000 nih. Kirim 10.000 jangan 100. Banyak banget. Habis dong poin saya. Jadi Habis itu. jajan ya di
Iya, Bank di Mega bawah. ya. Besok terakhir loh itu. Iya, Apa namanya? Iya. Mbak, lupa lagi. Bazar. Iya, bareng Mega. Ah, Bukannya itu yang terlalu terngiang. Meriah bareng Mega. Makanya belanja sekarang. Nah, itu dia. Nah, tagline-nya. Jadi kalau kita belanjanya makin banyak, artinya uang kita kan makin banyak tuh ke spending, uangnya makin banyak beredar sehingga akhirnya dikhawatirkan inflasi akan meninggi. Itu ya. Sebenarnya kalau kita belanja tapi harganya segitu-segitu aja apa di diskon kan ada MPC point ya. Ya. Itu nggak bikin inflasi. Iya. Alobank juga diskon 10%. Ya kan? Kecuali kita belanja I nih. love Mbak Sheryl. Harganya semakin lama semakin naik terus nggak ada diskon. Iya, Nah, iya. itu inflasi. Betul. Kalau ada diskon apalagi ada cashback itu jadi deflasi seperti Betul. inflasi Indonesia bulan Juli. Artinya Nah. selama kita belanja tapi harga-harga terkendali, inflasi harusnya aman. Betul, justru inflasi yang turun yang masuk dalam range target BI seperti saat ini itu jadi booster buat IHSG, buat pasar saham kita. Terima kasih Bang Mega. Dan buat rupiah kita juga gitu. Jadi tapi Bank Mega bukannya penyebab deflasi Indonesia juga loh. Dibawa Ekspresinya lagi ke situ. ekspresinya Mbak Sheryl dari yang ini Karena- langsung ya, Iya, gitu. Karena deflasi secara sekilas bisa ditafsirkan secara positif maupun negatif sama orang. Kalau dengar deflasinya doang, harus dengar lengkapnya. Ya. Jadi deflasi itu adalah kebalikan dari inflasi. Iya. Kalau soft landing kebalikannya hard landing enggak? Iya. Ya kurang lebih begitu. Ada hard landing, ada pengertiannya. Kebalikan dari soft landing itu. Betul, kurang lebih ada. Oh, oke. Good Jadi to know. saat itu memang sempat juga tuh saat mungkin sekarang kan sudah lebih visible ya suku bunga tuh diturunkan. Tapi saat kita masih mengharapkan seperti tahun lalu, apa iya suku bunga turun ya? Apa iya turunnya 25 basis poin dan 3 kali. Nah, saat itu market khawatir jangan-jangan ekonomi Amerika tidak ada soft landing atau netral-netral aja. Seperti itu. Jadi stagnan bahkan Oh, oke. ekonominya atau bahkan sampai resesi. Nah, itu yang ditakutkan sama market, yaitu bagian dari hard landing ya, lawannya soft landing. Baik. Benar. Nah, soal inflasi Indonesia ini juga jadi booster untuk IHSG hari ini. Karena memang secara year on year inflasi kita naik ya. Naik tipis ke level 2,13% year on year. Lalu kalau secara month on month ini deflasi 0,18% gitu. Angka tersebut masih bisa diterima dengan baik lah Mbak ya. Maksudnya mengindikasikan ekonomi Indonesia masih terjaga gitu. Walaupun terjadi deflasi secara month on month. Nah, penyebab deflasinya itu diketahui akibat normalisasi harga volatile foods. Volatile foods itu antara lain seperti bumbu-bumbu bahan pokok ya, kayak bawang Cabai. merah, cabai merah, tomat, daging ayam, dan telur ayam, teman-temannya bahan pokok lah ya. Seperti itu. Nah, kalau aman atau tidak, ini aman karena target Bank Indonesia untuk inflasi Indonesia tahun 2024 itu di level 1,5 hingga 3,5%. Jadi di level 2,13% saat ini itu kondisi yang bagus. Dan ini juga langsung diapresiasi sama pasar modal kita dan sama nilai tukar rupiah. Hari ini kita lihat juga rupiah menguat ya. Coba aku cek menjelang closingan IHSG. Rupiahnya 16.200. nah kan menguat ya 0,15%. Lumayan lah ke 16.200-an. Kemarin kan sempat ke 300-an ya. Jadi masih terus melanjutkan tren pelemahannya terhadap nilai tukar, terhadap indeks dolar seperti itu. Ya, sama dengan rupiah dan sama dengan kurs. Hari ini IHSG juga ditutup cukup mentereng dengan kenaikan nyaris 1% atau 0,97%, naik 70 poin di level 7.325 dengan transaksi 9,2 triliun dan frekuensi 972.000 kali. Ini berarti sentimen yang paling kuat berpengaruh apakah dari dalam negeri tadi pengumuman dari BPS soal inflasi bulan ini atau lebih dominan dari pengumuman bunga acuan yang ditahan sama The Fed, Mbak Sheryl? Itu semuanya jadi gabungan sentimen-sentimen positif. Karena kalau kita cermati bursa Asia di sore hari ini tuh kondisinya jauh berbeda sama IHSG. Contohnya Hong Kong.
Indeks Hang Seng melemah 0,23%. Lalu China melemah 0,22%. Kita lihat Nikkei aja yang ikut menguat seperti kita, seperti itu. Nah, kalau di Hong Kong dan di China ini Nikkei meskipun bukannya merah ya Mbak? Kok di aku merah? Apakah belum terupdate? Ini Nikkei-nya, Nikkei, Hang Seng, Shanghai dan Straits Times nih merah nih. Iya, aku juga merah nih. Merahnya cukup dalam juga lagi nih, Nikkei-nya sampai 2,49%. Betul. Oh iya, sorry, ini harga kemarin di aku. Sorry. Sekarang ini ya merah ya. Jadi merah. Semua bursa regional Asia besar yang hari ini melemah 2,49. semua. Iya, betul. Betul. Oke. Nah, jadi kalau dari Asia ini, Singapura juga melemah ya, 0,91% ya. Nah, jadi kalau dari Asia cenderungnya pelemahannya tuh karena kemarin data PMI China kembali turun ya. Selama 3 bulan berturut-turut. Oh, itu sentimennya. Iya, dan itu semakin mengkonfirmasi kekhawatiran pasar akan pemulihan ekonomi di China itu yang melambat, seperti itu. Tapi kalau dari Indonesia, meskipun masih bagian dari Asia, tapi suku bunga The Fed itu jadi booster yang positif. Lalu dari domestik ada data inflasi juga yang bagus. Yang ketiga, musim rilis kinerja emitennya sudah berlangsung selesai ya, apalagi yang khususnya yang LQ45 atau yang blue chip. Ini mayoritas sudah rilis dan datanya bagus, mayoritas melampaui ekspektasi, seperti itu. Padahal kalau kita lihat, tapi rilis kinerja ini sentimennya banyak yang positif ya Mbak? Iya, kita cermati yang LQ45 ya, karena kan kalau emiten kita secara keseluruhan banyak sekali, ada 900-an. Apalagi banyak juga yang lagi mau IPO, bertambah terus. Jadi kita cermati dari yang parameternya dari blue chip, LQ45 aja. Terlihat dari indeks LQ45 yang hari ini juga ditutup sangat menguat ke naik 1,29% ke 925. Betul. Nah, kalau kita lihat secara sektoral hari ini juga yang menjadi pemimpin penguatan dari sektor properti ya, sektor yang sensitif dengan suku bunga. Lalu ada finance juga atau banking ya, big banks ini kita lihat rebound, kompak sekali reboundnya. Lalu transportasi menguat 0,79%. Sektor transportasi memang kita lihat juga masih bagus untuk jangka pendek menengah karena sentimennya dari ketegangan konflik geopolitik ya di Israel dan Hamas, apalagi kemarin ada pemimpinnya di Hamas ini ada yang terbunuh sama Israel secara sengaja dibunuh ya, karena di pekan lalu kan mereka kembali menyerang. Padahal sebelumnya sempat mau berdamai. Sayangnya justru malah semakin panas bukannya berdamai. Dan itu buruk buat market. Dan itu sebenarnya membuat harga distribusi logistik internasional itu semakin tinggi. Karena kalau lagi perang kan tentunya kita mencari alternatif lain. Seperti kayak di Jakarta lagi ada demo. Kita cari alternatif lain. Akhirnya kan semakin panjang rutenya. Semakin banyak juga energi bahan bakar yang dikeluarkan. Makanya sektor transportasi diuntungkan gitu. Right. Dan kalau untuk besok Mbak, apalagi data yang mungkin akan kita wanti-wanti? Adakah yang mau merilis data kemudian setelah kemarin PMI-nya China, kemudian juga data ketenaga kerjaan Amerika, ada lagi nggak Mbak? Nah, kalau untuk nanti malam ini juga masih banyak nih lanjutan rilis data ekonomi. Nanti sore aja ada pengumuman dari Bank of England, bank sentralnya Inggris, di mana mayoritas pasar memperkirakan akan terjadi pemangkasan suku bunga di Inggris yang pertama selama 17 tahun terakhir. Wow. Pertama kalinya dalam 17 tahun? Yes. Apakah itu pertanda sebenarnya ekonomi Inggris itu sangat stabil ataukah ada sesuatu yang terjadi? Karena inflasinya itu dia sudah kompak
turun semua. Lalu juga sudah mengikuti langkahnya Bank ECB, European Central Bank di bulan lalu yang sudah duluan memangkas suku bunga acuan. Berarti mulai tereduksi nih ya dampak-dampak negatif dari Brexit kemarin ya. Sudah mulai berbalik arah dari yang tadinya tahan nih level tertinggi suku bunga, sekarang sudah mulai dipangkas. Seperti itu. Lalu itu kan datanya jam 6:30 malam WIB ini kalau dari Inggris. Lanjutannya ada data inflasi Inggris jam 7 malam. Lalu dari Amerika juga banyak data ya. Hari ini ada klaim pengangguran mingguan jam 7.30 WIB dan juga ada berbagai data PMI manufaktur ya yang jam 9 malam WIB dari Amerika. Seperti itu. Kalau untuk besok tapi kita perhatikan IHSG kita masih ada ruang penguatan ya untuk menguji level resisten 7.350 dan supportnya 7.300 karena besok kan akhir pekan ya. Jadi sentimen positifnya kita lihat masih dari inflasi hari ini yang bagus, yang positif, dan juga kita lihat indeks dolar semakin melanjutkan tren pelemahannya seiring ekspektasi pemangkasan suku bunga yang semakin visible. Yes. Itu jadi dua sentimen positif utama untuk IHSG. Tapi kita juga tahu apalagi transaksi juga beberapa hari ini agak rendah ya. Di bawah rata-rata nilai transaksinya di bawah 10T. Dan besok itu sudah akhir pekan hari profit taking sedunia. Jadi kita lihat pergerakan IHSG masih akan menguat besok tapi relatif terbatas. Seperti itu. Mbak, pertanyaan terakhir. Boleh. Mungkin nggak dolar terhadap rupiah indeksnya tahun ini akan kembali ke bawah 16.000? Kalau mungkin apa sentimennya? Kalau nggak mungkin kenapa? Oke, kita lihat itu suatu hal yang sangat mungkin ya. Rupiah kembali ke 15.900-an, 15.800-an. Kenapa? Karena The Fed kan berencana memangkas suku bunga sampai 2-3 kali. Kalau untuk tahun ini ya? Untuk tahun ini, kalau pelaku pasar melihat pasti akan dipangkas. Bahkan ada yang lebih optimis lagi, sampai 3 kali pemangkasan gitu. Bukan hanya 1 kali, tapi 3 kali. Nah, otomatis kan dengan pemangkasan suku bunga tersebut, indeks dolar akan melemah. Seperti itu. Dan indeks dolar melemah, tentunya rupiah kita akan kembali menguat. Apalagi juga aliran dana asing kembali masuk ke pasar emerging market termasuk Indonesia. Jadi ya kita tahu ya, mau dalam segala kondisi uang itu selalu berputar. Betul. Selalu ada orang yang diuntungkan maupun yang lagi dirugikan. Jadi saat ini kita lihat secara year to date kan investor asing tuh masih keluar, baik dari pasar SBN maupun dari pasar saham kita ya year to date. Tapi kita perhatikan mulai masuk semester kedua ini berangsur-angsur tuh aliran dana asing masuk inflow seperti itu. Itu aja belum pemangkasan suku bunga, apalagi kalau sudah. Gitu. Jadi terima kasih kepada The Fed yang semakin meyakinkan diri untuk memangkas suku bunga ya, bahkan bisa sampai 3 kali sampai akhir tahun ya. Betul. Karena kalau kayaknya kalau nggak dipangkas, tidak dilakukan pada sampai akhir tahun ini, sepertinya akan susah untuk rupiah. Betul. Nah itu dia kan waktu kita awal tahun kita sempat bahas ya, bisa nggak nih sampai ke 17.000, ke 20.000. Benar. Nah ternyata kita lihat, ternyata aman ya. Kita lihat rupiah kita dengan sendirinya indeks dolarnya tuh terkena gravitasi, alias dia melemah sendiri indeks dolarnya, dan rupiahnya yang enggak sendirinya tahu Mbak, kan BI juga ngasih duit ke situ beli. Iya betul sih, nggak semerta-merta diklik terus turun. Iya betul. Iya. Banyak effortnya. Tapi tidak separah sampai ke 17.000, 20.000. Amin ya Allah. Seperti yang ditakutkan masyarakat saat itu. Iya, nanti berarti saat itu pas di awal tahun kita pemikirannya kita kan negatif ya. Iya sangat. Iya wajar. Itu sangat hawkish. Itu bener-bener. kan antisipatif ya. Makin kesini jadi kita semakin optimis. Biar nggak jumawa. Ya biar mitigasinya kuat gitu. Orang Indonesia banget ya. Asian value. Alright, terima kasih loh Mbak Sheryl sudah selalu memberikan informasi-informasi baru kepada saya. Siap menyerap semua informasi yang Mbak Sheryl berikan. Rencananya Anita Mae mau bikin kamus
ensiklopedia apa sih Marketpedia akhir tahun nanti dari semua quote-quote-nya Mbak Sheryl. Boleh. Minta royalti dong. Kan Oh dari iya bahasa- ya, itu udah pasti lah Mbak Mai mas, saya percaya lah. Saya percaya Saya lah. percaya. Makasih sudah mempercayai saya dengan pertanyaan-pertanyaan ajaib saya. Nggak apa-apa. Ya. Thank you Mbak Sheryl. Thank you. Besok Mbak Sheryl lagi atau Pasti dong. ada ganti shift lagi? Ganti Maunya pemain? siapa? Maunya Mbak Sheryl terus. Ya semoga. Karena kayaknya Mbak Sheryl makin kesini makin males ya sama kita ngobrolnya. Cari-cari alasan buat Ih bukan izin. cari alasan, Aku tapi gak bilang memang gitu Mbak. Beneran aku gak bilang gitu. Kita kan ngobrol terus ya. Kita kan DM-DM-an terus ya. Oh iya kalian bikin grup sendiri Iya. ya di IG ya. Iya. Sama Mbak Sandra bertiga. mau di invite. Gak usah deh saya Pakai wig dulu. saya bikin grup sendiri bareng Pak Firman nanti. Iya, berdua doang grupnya. Alright. Oke. Terima kasih Mbak Sheryl dan investasiku. Terima kasih juga Detikers. Tapi belum kemana-mana nih kita. Karena kita masih akan mengudara sampai jam 6 sore nanti. Betul. Abis ini kita akan ngobrol soal kemarin soal pembunuhan salah satu pemimpin dari Hamas. Yang akan kita obrolin bareng Detik Inet. Kenapa ngomongin Israel dan Hamas kok ke Detik Inet? Ada apa? Karena ini ada hubungannya dengan Meta nih, ya kan? Jadi mengenai hal tersebut, bukan Meta teman saya ya, bukan. Saya juga mikir gitu. Meta Meta Siregar. Instagram. Ada ya Oh, namanya Meta Siregar. Siregar Uli ya. Oh ada teman saya namanya Meta. Meta siapa ya namanya? Uli MUA. mah bukan Siregar, Arta. Iya itu tua sih. Almarhumah. Detikers Ya, jangan kemana-mana. Itu Detikers. Iya. Habis ini ada editorial review. Tetap di Detik Sore bareng kita di sini. Nggak cuma. Hore hore. Hore. Yo. Hey. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma. Banyak gaya. Hore. Banyak gaya. Padahal gue yang ngide sih tadi sebenarnya. Dok, lu berdiri aja deh. Iya, soalnya nggak ada kameramen yang buat ini ngarahin angle-nya. Ih, mana kameramennya ayo? Mana ayo kameramennya ayo? Jangan sampai nanti di remove sama Meta. Karena Siapa? membuat kegaduhan. Ih, Ya, Meta dianggap itu membuat punya aturan kegaduhan. sendiri tahu terkait hal-hal sensitif di Instagram itu. Pernah baca aturannya? Kan biasanya emang kayak gitu. Panjang banget loh itu aturannya. Iya, tapi bener kan? Gak tahu, makanya kita mau Bener cari tahu kan? kebenarannya. Bener Gak kan? tahu, makanya kita harus cari tahu kebenarannya. Oke deh kalau gitu supaya yang menjawab juga jelas gitu ya, informasinya legit, langsung aja kita bertemu sama narsum kita hari ini guys. Ya, ada Mas Faya dari Detik Inet di sini. Welcome Halo. back to the house, yo. Yo, gitu dong Mas. Yo. Ye, ih, seneng deh lihat Mas Faya lebih ini ya, lebih loose gitu kayaknya. Iya. Kenapa ada yang sesuatu yang menyenangkan? Karena makin dekat ke tanggal 6 ya Mas ya? Oh iya. Ada apa sih tanggal Wah. 6? Lalu kan ada redraw. Kemarin sempat dapat gak? Dapat. Oh ada dapat. Tapi kan di riset. Iya di riset Iya, kan. Oh, internal karyawan. Kirain nggak dapet, Oh, nggak gitu. dapet makanya seneng Oh, gitu gitu. kan. Kalau saya karena nggak dapet, Oh, makanya saya gitu. senang sekali. Siapa tahu ada Gue kesempatan di riset Anda. senang juga karena Karena dapetnya nggak sesuai harapan ya. Tapi kemarin Mas Faya dapat bingung penonton bingung. Iya. Dapat apa sih ini? Dapat apa sih? ini internal karyawan guys ya. Karena saya bukan karyawan jadi saya dengerin aja. Iya, pembahasan internalnya segitu aja. Kita mau bahas yang sesuatu yang lebih universal. Terkait kemarin kematian dari salah satu pemimpin politiknya Hamas. Betul. Yang akhirnya direspon sama PM Malaysia Anwar Ibrahim dan kemudian diposting lah itu di sosial media. Ternyata pas diposting ke sosial media which is Instagram di remove tuh sama Meta. Betul. Dan akhirnya mencak sampai bikin status, bikin story dan ngadu-ngadu juga dan bahkan kalau ngeliat statusnya tuh nyebut-nyebut kata-kata biadab segala macam gitulah. Mengecam ya, iya, mengecam mengecam Instagram. Nah ini kita mau bahas sebenarnya kenapa sampai Meta bisa melakukan tindakan seperti itu. Apa sih sebenarnya postingan yang membuat Meta bisa sampai nge-remove itu. Kita tanya ke Mas Faya. Boleh dijelasin Mas, apakah kejadian seperti ini
pernah juga terjadi sebelumnya, dan sentimennya apa sih sebenarnya? Ada sentimen gak sih di balik ini semua? Soalnya kalau soal remove konten sih kasus udah banyak terkait beberapa hal ya, tapi ini mungkin yang beneran sampai ke levelnya kepala pemerintahan, postingannya sampai dihapus dan terus jadi rame ya ini sih. Baru yang, ini? Kayak ini sih, yang karena kemarin kayaknya nggak, biasanya kan kayak yang lebih ke masyarakat awam gitu kan, posting apalah dihapus, tapi ini beneran sampai postingan ke level udah PM Malaysia gitu loh, terus tetap di remove Pimpinan juga negara, sama ya. kayak Meta kayak nggak peduli gitu kan, dan itu Kirain bakal kebal gitu ya. dia kirain karena kepala negara dengan alasan dia sebagai kepala pemerintahan ya, Kepala dengan alasan pemerintahan, dia sebagai pemimpin di negara Malaysia untuk ngatur pemerintahan, kirain Aman oke gitu gitu ya, ya. karena kan pernyataan politik ternyata disikat juga sama Meta. Gitu. Tapi kalau dari pertanyaan saya tadi relate sama pertanyaannya Edo, validkah sebenarnya memang Instagram itu ada term and condition yang hal-hal sensitif yang memang akan di remove secara otomatis? Jadi gini, kalau Meta itu secara umum dia kan dari sejak dia belum di zaman Instagram belum diakuisisi sama Meta, itu kan dia emang udah punya yang namanya community guideline ya, aturan gitu kan. Panduan yang emang panjang banget, dan itu berkembang terus sampai akhirnya dia diakuisisi Meta juga berkembang terus, dan terus salah satu memang dari bagian yang aturan panjang yang kita juga enggak, itu emang ada beberapa konten yang dianggap sensitif sama Meta, dan di sini kita sangat debatable lah, karena bagi masyarakat awam atau enggak bagi elemen-elemen yang pro demokrasi lah pasti menganggapnya bias gitu loh, dan terus emang banyak banget sih aturan yang dianggap sensitif sama Meta gitu kan. Kalau kita bisa sebutin misalnya kayak pornografi, termasuk pornografi anak, terus juga misleading, impersonasi ya, meniru orang lain ya, pura-pura jadi orang lain, hate speech, bunuh diri, itu kan emang konten-konten yang dianggap sensitif, video kekerasan juga. Tapi terus kemudian kalau kita lihat keluhannya Pak Anwar Ibrahim itu, di situ tulisannya dari Meta adalah cukup spesifik, bilangnya tuh dangerous individual and organization. Jadi memposting tentang individu yang dianggap berbahaya dan organisasi yang dianggap berbahaya. Nah terus kemudian itu jadi debatable kan, jadi sangat berdebat, karena setelah kita coba lihat di aturan Meta apa sih yang disebut dengan individual sama organisasi berbahaya, ternyata itu mengacu pada apa yang dianggap individu yang dianggap berbahaya, organisasi yang dianggap berbahaya oleh Amerika. Gitu. Jadi versinya mereka, karena mengacu POV-nya nih dari POV-nya Amerika. tuh POV Amerika, dan karena Meta itu dari Amerika, mereka pakai POV itu, dan terus kemudian mengacunya pada karena ini organized crime, jadi kayak mereka mengacu kayak ke badan anti terorismenya Amerika sama badan anti narkobanya Amerika, karena kan kayak kartel, organisasi terorisme dan kayak gitu. Dan bagi Amerika, dari POV-nya Amerika, Hamas tuh udah kayak dianggap teroris gitu kan, sementara di luar itu enggak gitu kan. Itu sangat-sangat itulah dinamis lah. Itu yang kemudian akhirnya jadi alasan Meta nge-remove postingan PM Malaysia. Padahal postingannya kalau teman-teman Detiker juga sempat lihat, sebenarnya itu cuma kayak Anwar Ibrahim pelukan sama almarhum Ismail Haniah waktu dalam foto lama waktu dia berkunjung ke Malaysia gitu. Jadi peluk-pelukan dan terus kayak ucapan belasungkawa gitu. Tapi ternyata buat Meta nggak boleh remove gitu. Jadi setelah penghapusan konten tentang kematian Ismail Haniah ini, jadi kemudian menimbulkan ya katakanlah pro dan kontra di publik, seperti yang Mas Fai bilang tadi, debatable. Apa yang diangkat sama masyarakat yang akhirnya menjadi perdebatan? Yang jelas sih bias, secara umum kita bisa bilang ini bias Barat ya, bias Amerika lah terhadap ini, karena memang di luar itu juga kan ada pihak-pihak yang pro sama kontra sama Hamas gitu kan. Terus sementara juga kalau kita lihat dari sisi pemerintah Indonesia fokus aja sama pokoknya Palestina, kita bantu Palestina, kita bela Palestina, siapapun individu atau elemen-elemen di dalamnya, pokoknya fokusnya adalah Palestina gitu. Itu yang kita pokoknya Indonesia tegas bantu Palestina gitu kan. Sementara terus ada juga perdebatan itu tadi, ada yang pro sama Hamas, ada yang kontra sama Hamas. Tapi itu kan dinamis ya, itu proses politiknya kan ada di situ. Tapi terus kemudian sampai harus menghapus sebuah postingan
karena itu yang akan jadi membuat kecewa sebagian orang yang terus ini bias barat banget sih gitu. Iya. Ya dengan bias barat itu pada akhirnya kita tahu bahwa karena memang ini POV-nya dari Amerika. Sementara ini kayak cerita Robin Hood aja. Robin Hood tuh buat series Nottingham, Robin Hood tuh teroris, tapi buat masyarakat Sherwood adalah hero gitu. Dia adalah hero gitu. Jadi itu kayak dua POV yang berbeda kan, dan si Meta harus ngikutin POV-nya dari pemerintah Amerika ya gitu. Karena kalau kita bicara soal perang gitu ya secara objektif, kan ini yang berperang nih antara Israel dan Palestina gitu Mas. Yang satu mewakili Palestina, sebutlah begitu ya, yaitu kemarin yang pemimpin Hamas kemarin. Kemudian dari Israel ada yang mewakili Netanyahu misalnya. Harusnya ketika POV-nya objektif gitu, Netanyahu pun ketika ada yang posting tentang beliau juga kena remove dong, karena bagian dari perang itu sendiri. Mestinya. Gitu. Nah makanya terus kemudian bener banget tuh waktu lu bilang gitu, bahwa ternyata sepertinya dari Meta sendiri udah punya daftar ya tuh individu-individu apa yang nggak boleh diposting. Si A, si B, si C-nya tuh kayaknya udah ada di situ. Jadi kayaknya Netanyahu nggak ada di situ. Dan kemudian kayaknya dari postingannya, kalau kita baca aturan di Meta, itu yang nggak boleh adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan simpati, glorifikasi, simpati, suportif gitu ya terhadap individu yang di ban itu sama Meta gitu. Jadi kalau seandainya misalnya Detikcom posting berita gitu ya di IG gitu, Ismail Haniah meninggal dunia dalam postingan berita, itu nggak apa-apa karena itu Meta melihat itu sebuah berita, informasi. Tapi ketika kita kayak Anwar Ibrahim yang postingannya adalah ucapan duka cita, kan simpati. Nah itu nggak boleh tuh sama Meta. Karena simpati. Benar-benar. Padahal ya simpati, kan ucapan duka cita juga bisa termasuk simpati juga kan? Sih ya. Nah, itu biasnya di situ ya. Biasnya yang dianggap bias di situ. Artinya Meta tuh memang sebenarnya nggak ngelihat akun mana yang posting gitu ya Mas ya, tapi konten dari postingan tersebut. Mestinya sih lihat ya, karena ini tolong bedain, ini kepala negara, kepala pemerintahan. Gue suka ketuk-ketuk. Kepala pemerintahan Malaysia, itu kan dia konteksnya mewakili rakyat dia dong, dia posting itu bukan dia individual dia gitu. Dia sebagai pemimpin di Malaysia, dia mengucapkan, karena kan semua rata-rata termasuk juga di Indonesia kan kayak Jokowi juga kan menyampaikan ucapan duka cita dan mengecam peristiwa pembunuhan terhadap Ismail Haniah. Tapi kan dalam statement resmi ya, kayaknya banyak juga kepala negara terutama dari negara-negara yang mayoritas Islam juga sudah menyampaikan statement bela sungkawa dan mengecam peristiwa itu lewat statement resmi. Nah cuma memang Anwar Ibrahim selain ngomong kayaknya dia posting di IG, dan terus kemudian yang itu yang jadi masalah. Jadi semua orang rata-rata bersimpati, berduka cita dan selalu mendukung Palestina dengan sikap yang tegas gitu ya. Tapi ya kena nih yang Anwar Ibrahim. Tapi pada akhirnya ini memvalidasi ya bahwa ya Meta mewakili bias barat, dan ini juga memvalidasi yang sebelum-sebelumnya gitu, kayak Bella Hadid sempat bikin postingan juga kan dukungan ke Palestina saat itu, dan di remove sama Instagram, walaupun akhirnya katanya Meta juga memberikan ucapan maaf gitu karena sudah meremove itu. Dan banyak juga yang sebenarnya kalau kita perhatiin sebenarnya banyak netizen yang mencoba mengakali postingan-postingan ini dengan spelling ejaan yang sengaja dibikin salah biar nggak kena sengaja nama. Typo biar nggak di-tag gitu ya. Ya, karena itu kan Meta tuh mendeteksi ada mesinnya kan. Dia selalu mendeteksi karena emang mereka nggak ngelihat siapa yang posting kayaknya. Mereka lihat wordingnya apa, tone kata-katanya seperti apa, itu yang akan bekerja dari mesinnya. Terus kemudian ada individu yang final check, oke ini remove gitu, dan kemudian itu yang akhirnya banyak netizen kalau kita perhatiin kan akhirnya sengaja dibikin typo kan ketika mau posting terkait sama. Ya rata-rata begitu. Oh sama kayak itu juga ya Mas, ketika ada dukungan untuk Palestina disampaikan melalui gambar semangka itu ya. Gitu-gitu ya akhirnya. Jadi untuk mensiasati itu ya, aturan itu. Pesannya tersampaikan tapi postingannya aman gak kena, karena sengaja dibikin typo, misalnya pakai bintang kah atau pakai ya hurufnya diubah-ubah. Tapi netizen melihat ini bukan malah antipati terhadap Meta gitu dengan mencoba memboikot kah atau apa, atau
Bagaimana responsnya sendiri? Udah nggak bisa lepas juga sih dari dari IG-nya gitu. Jadi kan. Jadi kayak apapun yang dilakukan udah kayak tetap paling ya aja. cuma masalahnya ini juga aja. platform yang cukup besar untuk Iya. bisa menyuarakan suara kita ya. Betul, Iya. betul. Oh, misalnya nih Mas nanti kan presiden kan ini akan ada election Amerika, presiden Amerika kan ya. Misalnya nih kan Kamala Harris sempat menyatakan bahwa dia akan berusaha untuk menyelesaikan konflik nih, untuk berusaha misalnya nih dipilihlah majulah si presiden ini, yang terpilihnya dia mendukung untuk gencatan senjata misalnya, atau untuk mendamaikan nih ceritanya. Itu akan menjadi sentimen tertentu nggak ke Meta? Lagi-lagi kayaknya Meta akan menunggu kayak misalnya list nama atau organisasi ini dihapus apa enggak dari daftar yang tadi di badan anti terorismenya sama badan anti narkotikanya Amerika. Kalau udah hilang dari list udah gitu. Tapi walaupun dari misalnya presiden barunya Amerika mau punya inisiasi apa untuk inisiasi baru untuk perdamaian di Israel Palestina, selama nama ini nggak hilang dari list susah. Gitu. Oke. Jadi ya sentimennya mungkin akan sangat luas ya, Do ya, untuk mengerucut menjadi penghapusan konten tadi. Iya, jadi betul. kita emang ngelihatnya apa ya? Ya ini bias ya, karena kan seorang kepala pemerintahan pasti kan dia bukan dia kan harus mewakili apa yang menjadi kepentingan negara dia, dan terus dia menyuarakan simpati terhadap wafatnya pemimpin Hamas ya, terus kemudian tuh di take down juga. Jadi sebenarnya harusnya nggak pukul rata gitu ya. Tapi Meta juga nggak memberikan respons kembali ya setelah ada untuk kecaman beberapa ini kali itu sih untuk beberapa kali kejadian kayak gini sih biasanya Meta keep silent saja. Mereka nggak ngomentarin apa-apa. Secara kita juga tadi pantau-pantau apakah ada respon dari Meta, nggak ada tuh. Iya. Kolom komentar postingan terakhirnya Instagram juga kayaknya tidak dipenuhi dengan netizen Indonesia misalnya yang paling keras bersuara gitu ya. Nggak ada. Ini masih biasanya kan netizen Indonesia di sosmed menyuarakan boykot itu kan kenceng banget Iya. Meskipun pada akhirnya tetap ya ada juga tetap yang masih menggunakan produk-produk dari yang terafiliate gitu sama pihak Israel. Ya, but anyway itu mungkin movement yang berusaha disuarakan gitu ya sama masyarakat Indonesia, bentuk dukungan kita. Ya, setidaknya untuk karena kan kita tahu bahwa Palestina adalah sebuah isu kemanusiaan ya, dan kita cukup jadi manusia untuk simpati terhadap Palestina, betul, kan, dan itu kayak disuarakan semua orang. Dan mungkin kalau teman-teman mantau Olimpiade itu kerasa banget kan, bener, dari berbagai negara pihak-pihak bener. yang sayang sama Palestina, terus kemudian banyak gimmick-gimmick menarik lah, gimmick-gimmick yang menarik di viral juga di selama momen Olimpiade. Dan itu kita bisa lihat bahwa masih banyak cara sih buat kita menyuarakan dukungan terhadap Palestina, termasuk nebeng di Olimpiade, dan itu kayaknya it work gitu ya, banyak hal-hal menarik di sana. Dan itu kan akhirnya tetap jadi pemberitaan juga dan tetap muncul beredar juga di media sosial juga toh. Iya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan suara untuk terus menyuarakan perdamaian ya. Sip. Karena kan kalau kata Gigi, perdamaian. Itu lagu perdamaian. Kakinya. Oh ini nih, silakan Mas. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Bingung ku memikirnya. Tapi itu originally lagunya bukan Gigi bukan kan? Gigi cover lagi. Ya. Siapa yang nyanyi? Siapa itu ya? Grup Kasidahan itu. Nasi dari ya bukan. Bukan, sebelumnya. Lagu ya, bentar ini harus tersampaikan nih ke netizen nih. Karena kita taunya Gigi doang, kita siapa ya? Aduh. Lagi. Oh ini pencipta lagunya adalah Kiai Haji Bukhori Masruri. Wih, dinyanyikan oleh Nasi Daria. Nasi Daria salah satunya. Salah satu. Iya. Banyak sih sebenarnya ya. Oh, beliau juga menciptakan lagu perdamaian Palestina tuh. Damailah Palestina. Iya. Karyanya tuh salah satunya perdamaian tadi yang dibawakan oleh Gigi. Semoga saja lagu perdamaian ini bisa mewakili ya semua isi hati, harapan kita semua tentunya ya. Mendukung perdamaian Israel Palestina, dan supaya kalau
perdamaian itu kan akhirnya membawa banyak kebaikan gitu kan. Kalau tadi di market review kita udah bahas perang Palestina itu menjadi salah satu sentimen gitu ya Mas ya untuk perdagangan dunia negatif, yaitu buruk gitu. Seru juga sebenarnya ketika kita ngelihat di Olimpiade itu banyak banget orang-orang yang support Palestina dengan berbagai cara. Dia itu seru-seru banget. Tenggat mereka kepikiran dia untuk bisa menyuarakan itu di tengah momentum sebanyak miliaran mata tertuju ke Olimpiade. Berani gitu mereka. Momennya pas karena semua mata lagi tujuan ke situ. Terus ini kayaknya momen yang pas buat kita semua dari berbagai negara. Itu kan kayak nggak diatur ya, dari ada yang supporter Brazil lah, tiba-tiba ada yang mana lah, terus tiba-tiba pada support. Ini kayaknya meski terlepas dari apapun hasilnya pada akhirnya, apakah bapak-bapak yang mengatur dunia ini akankah tergerak hatinya atau tidak, palingnya itu movement yang bisa dilakukan gitu ya Mas ya. Betul. Alright. Terima kasih Mas Faya. Mudah-mudahan nggak ada ini lagi huru hara terkait postingan-postingan, dan kita nantikan sepertinya harusnya sih Meta akan memberikan klarifikasi ya, karena kayaknya Anwar Ibrahim juga cukup kencang gitu suaranya terhadap Meta ini. Mestinya. Kita sama-sama lihat aja nih. Story-nya sampai mau titik-titik loh buat ngecap itu. Masing-masing dari berbagai sumber media yang diberitakan soal Tapi itu. Tapi story-nya nggak dihapus ya? PM Malaysia. Enggak sih. Dia pindah ke feed-nya. Ini juga pindah ke X juga. X. Dia di X juga. Jadi dia di platform semua multi platform kayaknya. Tapi X juga kan pemiliknya dukung. Iya. Itu di X dihapus nggak? Enggak, karena sifatnya dia memprotes penghapusan di itu ya. Jadi dia bukan mengulang postingannya, tapi memprotes kenapa postingan dia dihapus. Oke. Dan saatnya Malaysia bikin platform yang lebih besar, platform sendiri yang lebih besar. Alright, Detikers, kita habis ini masih ada Indonesia Detik ini, segmen kita akan keliling Indonesia. Kali ini kita kembali lagi ke Jawa Timur. Jawa Timur. Ada apa tuh? Ini ada terorisme, Mas. Yang tadi pagi juga sangat menyita perhatian kan. Kita akan bergabung sama salah satu reporter dari Detik Jatim. Sesaat lagi Detikers, cuma di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Masih di Detik Sore, nggak cuma hore. We're back Detikers, dan kita akan memberikan update terkini lagi tentunya. Sampai jam 6 nanti kita masih seru banget, banyak pembahasan kita. Ya, kali ini kita mau ke jalanan dulu Detikers, karena udah lama nih kita nggak update sama NTMC Polri. Baru juga berapa jam? Iya, 24 jam lumayan lah ya kan. Pastinya Detikers pengen tahu gimana kondisinya di jalan saat ini, terutama di daerah Jaksel. Kalau yang melaporkan saat ini ada di sekitar Jaksel. Karena kalau lagi di studio itu bisa melaporkan dari 5 titik sekaligus di seluruh Indonesia loh. Jadi mendingan langsung di jalan apa di studio? Ya mana aja lah, yang penting ada laporan terkini real time, right? Yeah, that's what we need. Kita akan terhubung sama Putri Cikita, Bu Pulici, Brigadir Putri Cikita. Ya. Selamat sore. Halo, selamat sore Brigadir Putri. Halo, selamat sore. Wow, it's been a while Brigadir Putri. Kemana aja selama ini? Gak kemana-mana Kak, ada aja. Ada ya, nanti hari Sabtu juga ada ya? Ada dong, Wih. Nanti foto bareng kan? Ayo dong. Oke, Brigadir Putri. Aja ya. Sekarang nih, ini saya tebak dulu. Ini kayaknya di Simpang Kuningan deh, Simpang Mampang ya nggak sih, dekat Gotri gitu, bener nggak? Betul sekali, kan? Simpang Gotri Mampang Perapatan. Ini jalur utama Anda ya setiap hari ya? Selalu saya lewati, dan macet tuh biasanya di Kuningannya, dekat SPBU atau dekat stasiun LRT-nya. Ada underpass juga kan dekat situ kan? Ada. Baiklah, Brigadir Putri, silakan laporannya. We cannot wait. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore Detikers, bersama saya Brigadir Putri Cikita melaporkan situasi arus lalu lintas yang langsung kami pantau dari Simpang Gotri, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, di mana kondisi arus lalu lintas di jam pulang perkantoran sore hari ini memang sudah terpantau cukup ramai di berbagai arahnya dan cenderung tersendat. Dan hal ini terjadi dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Ragunan ataupun ke arah Warung Buncit.
maupun yang akan berbelok menuju ke arah Mampang dan lurus ke arah Blok M terpantau cenderung tersendat, terlihat dari antrian pada traffic light berkisar 300 meter ke belakang, selepasnya memang mengalami perlambatan kecepatan menuju ke Mampang maupun ke arah Tendean dan seterusnya. Sementara untuk lalu lintas sore ini dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Mampang maupun yang akan putar balik kembali ke arah Blok M juga terpantau padat. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light yang didominasi dengan kendaraan pribadi roda 2. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar, konsentrasi, dan jaga jarak aman kendaraan Anda saat berkendara. Sementara lalu lintas dari arah Pancoran yang akan berbelok ke arah Blok M juga pada sore ini terpantau cukup ramai dan sedikit mengalami ketersendatan kendaraan imbas dari terus meningkatnya jumlah volume kendaraan pada jam pulang perkantoran sore hari ini. Antisipasi aktivitas masyarakat seperti para pejalan kaki, bus Transjakarta yang melintas untuk menaik turunkan penumpang di kawasan ini, diharapkan para pengendara untuk tidak memasuki jalur busway, utamakan keselamatan Anda saat berkendara, dan ikuti arahan dari petugas yang berada di lapangan. Ya, Detikers perlu kami informasikan juga bahwa sistem ganjil genap masih diberlakukan di kawasan ini. Untuk itu dihimbau kepada seluruh pengendara agar selalu tertib berlalu lintas dan patuhi aturan yang berlaku. Baik, untuk Detikers yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 1500669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Putri kita melaporkan, kembali ke rekan-rekan di studio. Terima kasih. Beli air putih di Simpang Gotri. Cakep. Terima kasih Brigadir Putri. Yeay. Terima kasih. Terima kasih. Brigadir Putri, selamat Terima melanjutkan tugasnya kembali. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Bye. Bye, terima kasih. Alright. Oke, sebenarnya Edo juga bisa loh memberikan laporan seperti itu karena itu kan jalur utama Anda ya setiap hari bisa kasih tahu tadi waktu berangkat itu ternyata macet Detikers. Kan udah nggak relate lagi kalau tadinya itu 6 jam yang lalu gitu. Ya enggak dong. Jadi begitu kita live jam 3:30, Edo kan baru datang jam 3:15 kan. Jadi jam 3 tuh masih ada di jalanan, masih bisa lah 30 menit toleransi gitu. Oke, next time ya. Banyak maunya nih sekarang Anita Mae. Ih, pusing gua. Ih, apa coba selain ini? Emang gue pernah minta apa sama lu? Minta apa? Jawab. Ini minta roti dari Bandung. Ya elah dibayar juga. Ya Allah. Usaha gue cuma dinilai dengan uang segitu doang. Gitu dia mah. Enggak ya. Gak boleh gitu ya Detikers ya. Ya. Nanti di blok lo sama Meta. Salim. Ya, salim ya tante. Tante-tante susah nih. Kita baca trending aja gimana? Ih, tante yang ini nyebelin banget sih. Iya emang lagi Tante Tata. Kemarin akrab Anda, Wah, namanya akrab Meta ya, tolong Iya. ya. Kalau kemarin ini kan Edo masih bilang, oh ya kita masih pakai asas praduga tak bersalah, jadi Iya. wajahnya masih di blur. Sekarang udah enggak Detikers. Karena udah Jadi jadi udah pakai baju orange ya, jadi udah Jackmania. langsung. Nggak boleh loh, ini kriminal Iya loh. maksudnya apa ini Jack pakai baju oranye? Iya udah dibui, belum dibui tapi udah ditetapkan sebagai tersangka. Udah ditangkap juga. Betul, dan udah di sosial berbagai platform, di berbagai berbagai platform sosial media juga udah wajahnya udah terang-terangan gitu loh diposting gitu. Tapi dari raut wajahnya sih katanya ya aku lihat juga sih anyway tidak meminta maaf, Tidak menunjukkan penyesalan. dan memang dia juga kondisinya katanya saat ini tuh lagi hamil Detikers. Jadi dia ditanya-tanya sama wartawan gitu kayak nggak mau ngasih statement, nggak mau jawab, cuma dia tuh kayak ada beberapa kali mual gitu karena katanya lagi hamil. Gitu. Tapi ada video juga yang gue dapet. Jadi ada video wartawan tuh minta maaf dong Mbak, minta maaf tapi tidak keluar satupun statement gitu dari Mbak Tata Irianti ini. Seorang pemilik daycare Wensen School yang juga katanya merupakan influencer parenting yang telah ditangkap akhirnya oleh Kepolisian Depok yang dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Depok Komisaris Besar Arya Perdana.
Polisi katanya akan tetap menyidik tersangka meski dalam kondisi hamil. Tapi memang polisi tetap akan mengedepankan kondisi kesehatan tersangka. Dan untuk diketahui polisi telah menangkap Meta Irianti ini alias Tata Irianti yang atas dugaan penganiayaan terhadap balita berusia 2 tahun. Kepada polisi, Meta mengaku hilaf telah melakukan perbuatan keji tersebut. Polisi sendiri masih mendalami motif secara khusus perbuatan Meta menganiaya balita yang dimaksud, dan Meta juga akan melakukan pemeriksaan psikologis nantinya. Ini sangat dinantikan sih proses setiap penyidikan dan juga perkembangan kasusnya. Dan bagus juga sih kalau ada pemeriksaan psikologis, karena kalau kita lihat dari komentar-komentar netizen nih ya, maksudnya ada ya tidak memvalidasi itu benar atau enggak, tapi kalau dilihat dari komentar netizen sepertinya si pelaku ini atau tersangka ini memang orangnya problematik. Karena ya apa banyak yang bercerita lagi tentang ada yang mengaku kalau tahu ternyata dia ini pernah melakukan A, B, C, tindakan-tindakan tidak terpuji lah, bahkan dari zaman SMP tuh ada teman SMP-nya yang mengaku kalau dia pernah dibully nih sama si tersangka ini gitu. Kayaknya tadi Edo juga ada cerita-cerita deh di belakang layar. Iya. Memang kalau kita lihat komentar di kolom komentar di beberapa media sosial dari berbagai macam akun, banyak yang ngaku-ngaku pernah kerjasama, kemudian mengalami problem dengan yang bersangkutan begitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat komentar-komentarnya tuh banyak sekali yang akhirnya mengamini gitu mengamini ditangkapnya beliau ini karena memang orangnya punya banyak masalah sebelumnya begitu. Betul. Ya. Tapi kita kedepankan kembali asas praduga tak bersalah tersebut nanti didalami oleh kepolisian, termasuk nanti akan ditinjau aspek psikologisnya apakah memang pelaku ini dalam kondisi jiwa yang terganggu atau bagaimana, nanti kita kabarin lagi. Ya, dan terkait kasus ini juga Detikers, tim Detik Sore juga sedang menghubungi kuasa hukum orang tua korban untuk memperoleh informasi terbaru apakah dari pihak orang tua korban ini akan melakukan langkah hukum atau melanjutkan ini ke ranah hukum, langkah-langkah hukum apa saja yang akan ditempuh oleh orang tua korban. Dan mungkin ini kejadiannya semoga tidak ada kejadian sebelumnya yang tidak diketahui ya Do ya. Amin. Jadi semoga ini memang ini satu-satunya kasus yang akhirnya terungkap. Mungkin ini pertama kali dilakukan dan ini terungkap gitu. Jangan sampai ternyata ada anak-anak lain yang menerima perlakuan serupa tapi nggak ketahuan gitu kan. Aduh, amit-amit deh ya. Padahal daycare ini kan sangat membantu ya orang tua yang bekerja dan punya anak yang harus tetap diurusin gitu. Benar. Ini membagi waktu gitu, gimana supaya anak-anak juga tetap dijaga, pendidikannya juga bisa terjamin lah gitu ya. Namanya kalau anak-anak yang di daycare kan mereka masih kayak pengenalan lah, belajar hal-hal seperti itu. Katanya sampai saat ini daycare-nya masih ditutup ya, belum beroperasi lagi dan kemungkinan bisa sampai dicabut izinnya. Padahal yang salah tuh satu orang doang, kemungkinan ya yang terlihat di video. Mas Bagus. Yes. Dari TKP. Semoga kasus ini nanti akan ada segera titik terang dan kita dapat update terbaru tentunya ya. Amin. Yes, dan kita mau update juga hal lainnya. Kalau tadi dari Depok, Jawa Barat, sekarang kita akan menuju ke Jawa Timur. Kita menuju Mas Bagus, jurnalis dari Detik Jatim yang akan melaporkan tentang perkembangan terbaru dari penangkapan teroris yang ada di Batu, Malang. Langsung saja kita menyapa, ada Mas Bagus. Mas Bagus. Halo. Selamat sore Mas Bagus. Mas Bagus bisa dengar suara kita? Sepertinya masih belum bisa mendengarkan suara dari studio ya Mas Bagus. Tapi Mas Bagus jangan ngomong aneh-aneh ya Mas Bagus ya. Mas Bagus, selamat sore. Selamat sore Edo. Selamat sore. Okay. Ini ada Edo dan Mai di sini Mas Bagus. Ya. Oh ya, Mai Edo. Mas Bagus ini sedang berada di lokasi kejadian penangkapan teroris yang ada di Batu Malang kah? Apakah ini TKP-nya? Betul Edo dan Mai. Saat ini saya berada di depan rumah yang sebelumnya sempat dilakukan penggeledahan oleh tim gabungan dari Densus 88 dan Polda Jatim. Baik, bagaimana kondisi terkini di TKP Mas Bagus? Apakah sudah kondusif semuanya dan boleh diceritakan juga kembali ke kita bagaimana perkembangan terbaru dari penangkapan teroris ini? Baik Edo, untuk saat ini saya untuk situasi di
perumahan Bunga Tanjung, Dusun Jeding, Desa Jurejo, Kecamatan Jurejo, Kota Batu, itu sudah cukup kondusif. Petugas sudah mulai menarik diri dari komplek perumahan ini. Sebelumnya, pada pagi hari tadi, tim gabungan dari Densus 88 dan Polda Jatim datang ke perumahan ini untuk melakukan penggeledahan rumah yang diduga menjadi tempat tinggal dari terduga teroris. Penggeledahan dilakukan sejak pagi sampai siang hari tadi. Oke, Mas Bagus, penggeledahan ini terjadi akhirnya karena apakah ada laporan dari masyarakat ataukah ada sesuatu yang terendus oleh aparat nih akhirnya melakukan penangkapan di tempat tersebut? Baik, Mai, untuk penggeledahan ini diawali dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Densus 88 selama beberapa hari di wilayah Kota Batu. Pada hari Rabu kemarin malam dilakukan penangkapan terduga teroris di wilayah Batu. Dari situ kemudian dilakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di salah satu rumah yang berada di Perum Bunga Tanjung ini. Baik, Mas Bagus, boleh di-share ke kita kah, sudah adakah data dari 3 teroris yang tertangkap di Malang ini? Mungkin ada nama atau mungkin bagaimana profil mereka masing-masing? Baik, untuk sejauh ini terkait dengan nama dari 3 terduga pelaku yang diamankan oleh Densus 88 masih belum dibeberkan oleh pihak kepolisian. Karena sampai saat ini dari pihak kepolisian juga masih melakukan pendalaman terkait dugaan kasus teroris ini. Belum ada juga informasi ketiga orang teroris ini terafiliasi dengan kelompok mana, Mas Bagus? Baik, dari pihak kepolisian juga masih melakukan pendalaman terkait jaringan untuk 3 terduga pelaku teroris ini, apakah terlibat dalam jaringan lama atau baru, seperti itu. Apakah ada pengembangan pencarian untuk apakah ada orang lain atau yang belum tertangkap gitu misalnya? Mereka ini sebenarnya nggak cuma bertiga, kelompok mereka nggak cuma bertiga. Baik, ada pengembangan? Baik. Sejauh ini masih dilakukan pendalaman terus terkait dengan detail dari kasus ini. Oke, jadi belum diketahui ya. Kalau misalnya testimoni dari warga sekitar perumahan tersebut, ada nggak Mas Bagus tentang bagaimana aktivitas dari 3 orang yang tertangkap ini? Atau kecurigaan masyarakat mungkin dengan adanya aktivitas mereka di situ? Ya. Baik, jika dari penjelasan ke Ketua RT setempat, itu dijelaskan bahwasanya komplek perumahan ini terbilang cukup tertutup, tidak banyak warganya yang sering keluar untuk bersosialisasi dengan warga lain, seperti itu. Khusus untuk rumah yang sempat digerebek ini, di dalamnya disampaikan oleh Ketua RT ada 3 orang yang penghuni. Itu terdiri dari suami istri dan 1 anak laki-laki, seperti itu. Oke, berarti yang ditangkap ini satu keluarga? Berdasarkan keterangan dari Ketua RT, untuk yang menempati rumah ini ada 3 orang. Namun untuk secara pastinya apakah 3 orang ini yang diamankan oleh petugas itu masih belum mendapatkan konfirmasi penjelasan secara informasi secara detail dari pihak kepolisian. Karena dari pihak kepolisian masih menyampaikan dalam proses pendalaman. Ada barang bukti yang disitakah dari rumah tersebut? Baik, dari hasil penggeledahan tadi ditemukan sejumlah barang bukti. Mulai dari bahan kimia untuk pembuatan handak, kemudian peralatan pembuatan handak, dan casing bom. Seperti itu. Baik, soal informasi terduga teroris ini berencana untuk melakukan pengeboman di rumah ibadah itu gimana Mas? Boleh dielaborasi kah informasi dari kepolisian? Baik, untuk sejauh ini dari pihak Polda Jatim tidak memberikan penjelasan secara pasti terkait dengan apakah benar terduga teroris ini berencana untuk melakukan pengeboman di 2 tempat peribadatan, seperti itu. Oke. Baik. Sejauh ini berarti masih menunggu teman-teman dari Detik Jatim juga masih menunggu apa saja statement yang akan dirilis dari pihak kepolisian ya terkait pendalaman kasus ini ya Mas Bagus ya? Iya, Mai. Oke. Baik,
kita dapat informasi salah satu terduga teroris yang ditangkap ini katanya pelajar ya Mas ya, usia 19 tahun. Ya, berdasarkan informasinya ada salah satu terduga pelaku yang diamankannya adalah anak yang berusia 19 tahun. Namun ketika untuk ditanyakan dikonfirmasi terkait hal itu dari pihak kepolisian belum memberikan penjelasan secara detail seperti itu. Oh, termasuk bagaimana sekolahnya, apakah berada di mana, sekolah di mana gitu, nggak ada informasi yang diketahui sampai saat ini? Iya, itu untuk sejauh ini masih belum ada penjelasan secara rinci atau detail terkait identitas dari terduga pelaku. Lantas untuk saat ini kondisi lingkungan perumahan tersebut bagaimana Mas? Apakah terjadi aktivitas seperti biasa atau cuma rumahnya aja yang dipagari oleh polisi saat ini atau seperti apa? Baik, itu untuk sejauh ini pantauan di lokasi untuk garis polisi itu hanya dipasang di satu rumah yang dilakukan penggeledahan, sedangkan untuk aktivitas lain yang ada di samping rumah ini sudah kembali normal. Banyak warga yang melakukan aktivitas seperti biasa. Ini rumahnya rumah sendiri Mas ya, oleh si terduga teroris? Rumah ini adalah rumah yang disewa oleh terduga teroris ini selama kurang lebih 2 tahun. Namun untuk terduga teroris sendiri ini sudah menempati di sini baru 1,5 tahun. Informasi soal pemilik terduga teroris ini sudah ditelusuri kah ke pemilik rumah sebenarnya? Berdasarkan keterangan dari ketua RT untuk pemilik dari rumah ini berasal dari Jakarta. Oh, di Jakarta. Baik. Jakarta. Sudah gelar perkara Mas ini Mas atau respon dari polisi sudah adakah? Untuk penjelasan dari pihak kepolisian sudah disampaikan terkait dengan hasil penggeledahan tadi, sterilisasi dan penggeledahan yang dilakukan tim gabungan. Jauh itu hanya disampaikan terkait dengan barang bukti yang ditemukan. Terkait detailnya masih dalam proses pendalaman seperti itu. Oke, kita akan menunggu update-nya akan seperti apa ya Mas Bagus ya dari kejadian ini. Baik, ditunggu update-nya selanjutnya Mas Bagus, mungkin dari keterangan dari polisian atau mungkin dari warga atau dari ketua RT setempat juga bisa didapatkan. Iya, tapi pastinya kita menunggu statement dari pihak kepolisian ya terkait dari penyelidikan yang masih sangat intensif ini, karena kalau dilihat dari apa yang disampaikan di media begitu ya, bahwa dari si pelajar salah satu yang ditangkap ini atau pelajar yang masih berusia 19 tahun ini juga memang rencananya akan melakukan pengeboman di rumah ibadah. Betul. Tapi dengan konsep bom bunuh diri begitu kan. Iya. Jadi ya semoga saja ini bisa menjadi warning gitu buat kita semua ya mengenai keamanan di tempat-tempat ibadah. Terima kasih Mas Bagus untuk laporannya. Kita tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Mas Bagus. Selamat sore itu. Ya, untuk kasus ini memang seperti petir di siang bolong ya. Tadi waktu kita menemukan ada breaking news tentang penggeledahan rumah terduga teroris. Untungnya berhasil diamankan, belum sampai ada yang meledak gitu. Tapi kita juga masih belum banyak menerima informasi termasuk dari kepolisian soal informasi-informasi yang beredar di masyarakat gitu. Benar. Dan memang ini namanya teroris ya, kita nggak tahu apalagi ini tuh dikemas seperti sebuah keluarga yang baik-baik saja gitu kan, mana ada yang masih 19 tahun gitu. Nah, ini memang ya tingkat keamanan ketika akan masuk ke sebuah perumahan, mungkin ini juga jadi warning buat petugas keamanan yang ada di sekitar situ. Jadi mungkin dengan kelengkapan yang selengkap-lengkapnya mungkin ya, data-data dan lain sebagainya. Tapi itu juga sepertinya memang kurang bukti cross check gitu untuk membuktikan seorang itu teroris atau bukan sampai ada bukti seperti yang ditemukan ini ya. Benar, bahkan sampai saat ini juga masih kita sebutnya terduga teroris ya, karena belum ada keterangan dari kepolisian. Tapi setuju sekata Mae, penting itu untuk RW, RT setempat itu memastikan siapapun yang berada di situ profilnya itu seperti apa biar diketahui ya. Benar. Oke, Detikers, kita break dulu. Habis ini kita ada Sunset Talk untuk ngobrolin soal KPR dengan Detik Property bersama Dana Adityasari. Tapi sebelumnya kita akan nanti sampaikan dulu berita trending yang ada di Detikcom sore ini apa aja. Sesaat lagi Detikers, cuma di Detik Sore, gak cuma hore-hore.
We're back Detikers di kabar Olimpiadanya Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Olimpiade udah masuk hari ke-5 dan banyak sekali pertandingan yang sudah disajikan dan banyak juga kabar-kabar yang cukup menyedihkan untuk kita dapatkan. Betul. Setelah beberapa pebulu tangkis kita juga kemarin tumbang dan harus angkat kaki. Koper Ya, ya. angkat koper. Bener-bener. Ini memang disayangkan banget ya. Ini kalau aku bacain dari Detik Sport. Bentar. Apa-apa? Untung nggak ada kamera close up. Untung nggak ada. Awas Udah ya aman. di zoom. Awas ya di zoom. Aman. Gue emosi. Ini Mas Yansa nih mau ini dia ngetes kesabaran gue kayaknya. Benar, kayaknya abis ini harus kita kerjain deh. Awas ya, lihat aja lu abis ini Mas. Ngancem ya. Apa-apa dengan Ginting. Jojo dan Ginting. Jojo dulu nih. Jojo dan Ginting akhirnya kandas di fase grup Olimpiade 2024, guys. Ini sebenarnya yang bikin sedih ini adalah karena mereka ini adalah dua jagoan kita di Badminton, betul, di bulu tangkis lah ya gitu. Peringkatnya paling tinggi ya dan yang lain. Benar. Jadi ini ya penuh penyesalan lah kita dengan kejadian ini. Jadi Jojo angkat koper dari grup L Olimpiade Paris 2024 karena dikalahkan wakil India Lakshya Sen. 2 game langsung 18-21 dan 12-21. 18-12-21. Iya, padahal 4 pertandingan sebelumnya tuh Jojo sapu bersih loh terhadap Sen ini. Why? Jojonya juga pas ditanya, Jojo kenapa kok bisa kayak gitu? Jojo lapar bu, gitu. Jahat banget. Enggak. Benci sama Edo. Justru Jojo gak ngasih tahu apa-apa, dia cuma berdiam terus ke atas gitu, terus kayak Jojo kedinginan. Gue benci sama Edo. Sorry banget ya fans-fansnya Jojo juga. Nangis lagi nih. Kita mad respect untuk seluruh pebulu tangkis yang berjuang, untuk seluruh atlet yang berjuang di Olimpiade. Tapi ya mau gimana lagi? Kalau dari kacamata pengamat-pengamat atau penonton atau pecinta badminton, katanya sih terlihat bahwa daya juang Jojo tuh beda. Karena dalam beberapa seri atau kejuaraan terakhir sebelum akhirnya kemarin Jojo juara All England kan, sempat di 2023. Itu tuh Jojo mengalami kekalahan kan di 2 seri sebelumnya, di Indonesia Open sama Singapura kalau nggak salah. Dan dua-duanya itu katanya bikin mentalnya breakdown gitu. Sehingga akhirnya pas di Olimpiade kayak lapar bu, gitu. Oh come on, profesional dong ya harusnya. Tapi kita nggak tahu ada apa sebenarnya di balik kejadian ini gitu ya. Karena Jojo juga sudah minta maaf sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga dia bilang hari ini bermainnya kurang baik. Tapi terima kasih atas dukungan dan doa support juga untuk saya dan kawan-kawan, kata Jojo ini dalam rilis KOI ya. Dan ya sampai detik ini dia juga nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia ngerasanya udah maksimal, tapi memang ada kesalahan yang diakuinya di akhir babak pertama yang akhirnya membuat lawannya ini jadi percaya diri dan akhirnya buat Jojo harus angkat koper. Satu wakil tunggal putra Indonesia juga angkat koper Detikers, yaitu siapa lagi kalau bukan ASG. Antoni Sinisuka Ginting, bukan Ginting yang di kantor kita kan? Kalau ini Gintingnya nggak pakai S, kalau ini kantor kita pakai S. Gintings. Oke. Jadi Ginting menjalani laga hidup mati kontra wakil tuan rumah Toma Junior Popov di laga penentu grup H. Ginting kalah rubber game dari Popov 19-21, 21-17 dan 15-21. Lumayan ada perlawanan ya. Lumayan lah ya ini ya. Tapi Popov juga mainnya bagus banget. Ya, dan padahal nih ya di pertemuan pertamanya di French Open 2023 lalu, Ginting itu juga sempat menang nih atas Popov, udah pernah ketemu gitu ya. Menangnya 11-21, 21-17 dan 21-19 gitu. Tapi nggak apa-apa. Karena walaupun mereka berdua kalah, kita masih bisa menciptakan rekor. Iya dong. Untuk pertama kalinya Indonesia gagal mengirimkan tim tunggal putranya ke babak 16 besar. Itu pertama kalinya ya. 32 ya. tahun ya. 32 tahun rekor itu akhirnya terpecah. Tapi nggak cuma itu. Kita juga masih menjaga asa kok dari badminton untuk bawa pulang medali. Karena masih punya wakil dari tunggal putri, ada juga dari ganda putra. Dari tunggal putri ini ada Gregoria Mariska Tunjung yang berhasil menembus babak 16 besar cabur bulu tangkis Olimpiade 2024 setelah menang susah payah atas
Tereza Fabikova asal Republik Ceko dengan berhasil menang 2 game langsung 21-12 dan 21-18 dalam waktu nyaris 1 jam. Dan selain daripada Grego yang juga berhasil lolos adalah Fajar Rian yang berhasil lolos ke babak perempat final dan akan berjumpa dengan Liang Wang wakil dari China. Wow. Ganda nomor 1 dunia tuh. Jadi susah juga nih sebenarnya. Dan sejauh ini China itu masih menempati peringkat pertama Detikers untuk raihan emas dengan 10 emas, 7 perak dan 3 perunggu. Jadi total mereka udah mendapatkan 20 medal. Medali kan? Apa tuh? Ada Ganda Purnama. Gak ngerti gue, sorry banget. Itu kayak merek martabak gak sih Ganda Purnama? Atau bengkel gue. motor? Hah? Astagfirullahaladzim. Ih, internal lagi nih, gue gak tahu nih. Mas Baban tahu kan? Enggak. Udah kelamaan nih, Kang Baban gak kesini jadinya Anita Moe lupa. Dari Detik Jabar. Oh, kenapa jadi... Nah, Kang Baban itu. Tuh kan, tahu sendiri sih. Kang Baban itu kepanjangannya namanya Baban Ganda Purnama. Serius? 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 Hai Kang Baban, nonton gak? Saya kira. Yang namanya Purnama tuh di Bandung itu kopi tahu. Soalnya kan martabak Purnama banyak. Jadi gue pikir, oh Ganda Purnama nih nama merek martabak. Peace out Kang Baban. Gue gak ikut-ikutan ya. Makanya sering-sering dong mampir Detik Sore Kang Baban biar gak kita lupakan namanya. Enggak, kita gak ini ada lupakan. lagi kita Purnama. Hari ini cuman karena ada teroris jadi kegeser. Oh ya gak apa-apa. Ini gara-gara Mas Yansa, pokoknya lagi-lagi ini Mas Yansa. Aduh, Ya. saya bisa memahami kenapa Tamai sampai nangis. Ya kan? Ternyata bisa ya. Bisa lah. Live gara-gara Dulu waktu ketawa kecil tuh. kan kita dikatain tuh kalau misalnya kita lagi nangis, dibercandain sama teman-teman supaya kita jadi ketawa. Habis nangis, ketawa, Wah, gitu. itu cuma di Lombok doang sih. Gue gak pernah mengalami itu. Ada gak guys yang mengalami gitu? Abis nangis terus dibilang abis nangis ketawa, abis nangis. Kayaknya cuma di Lombok doang. Itu deh yang kayak gitu. teman-teman misalnya kita habis jatuh nih, kita lagi main, ya seru main, gubrak, jatuh terus kita nangis kan, main anak kecil kan. Jadi sama temen tuh untuk menyemangati supaya kita nggak keterusan nangis, digituin. Jadi kadang tuh ada yang bener-bener kepengaruh sama sugesti itu, tau gak sih, akhirnya jadi lagi ada ininya, ada lagunya. Baru 1 minggu baru nangis guyu. iya kayak gitu kan. Makasih lo. Gue doang gak ada. Abis nangis ketawa makan gula Jawa digigit anjing gila ketawa hahaha. Kasian banget. Abis nangis ketawa terus digigit anjing gila tuh. Sedih sih. Ih, kalau digigit anjing gila kena rabies bahaya tahu. Anjingnya udah di steril. Udah suntik rabies ya. Udah suntik rabies. Iya. Beberapa kabar Olimpiade lainnya kita kabarin dikit yuk. Ini soalnya banyak yang viral juga di Olimpiade kemarin setelah kita secara mengejutkan dikasih tahu ada penembak asal Turki yang penampakannya tuh kayak orang lagi datang ke minimarket terus ngeliat ada Olimpiade main tembakan trep dapat medali silver. Serius? Itu bukannya kalau ikutan Olimpiade bukannya harus ada daftar dari Iya, maksudnya ada perwakilan dari negara iya, gitu tapi ya? penampakan dia tuh sesantuy itu karena nggak pakai kacamata, nggak pakai pengaman telinga, terus tangannya juga hand in pocket gitu, jadi kayak santuy banget. Makanya gue bilang tadi kayak orang lagi jalan terus ngeliat ada Olimpiade tembak, ikutan lah gitu. Ternyata dia langsung dapet perunggu Oh, silver. kalau emas mah bisa ini ya, bisa jadi angkat jadi sniper. Oh ya bisa. Tapi dia juga polisi ternyata. Dia bintara katanya di Turki. Pantas aja. Makanya berhasil kayak gitu. Tapi yang cat Oh, person. Jadi ada, artinya cat person jago nembak. Nah itu apakah ada relate-nya antara dia seorang cat person dan menembak? Oh, maybe there is. Apa? Jadi seorang cat person itu kan kebanyakan lebih berkomunikasi dengan catnya daripada dengan society. Jadi dia fokus. Jadi dia fokus untuk menembak gitu loh. Jadi lebih fokus ya. Jadi nggak kepecah banyak gitu. Introvert. Ya. Maybe.
Siapa namanya tadi? Nama penembaknya? Namanya Kim Ye-ji. Enggak dong. Yang mana? Yusuf Dikeç. Yang asal Turki. Oh, yang santuy. Nah ini. nih. Enggak Serbia dong, Turki, Irma. Turki, Yusuf Dikeç. Oh iya, sampingnya itu Serbia. Oke. Iya, kan kita lagi bicarain si Turki tadi. Dia tidak pakai pelindung telinga dan satu tangannya masuk kantong celana saat beraksi. Iyalah, penembak kawakan, perwira kepala senior di Gendarmeri Turki. Dia juga sempat mewakili Turki di Olimpiade musim panas 2012 dan 2016 serta memenangkan medali di Mediterranean Games 2013 di Mersin. Mersin di mana sih? Di itu sebelah kebun kacang. Serius lagi gue. Tapi ada yang viral juga nih soal penembak. Ini ada atlet tembak Korsel di Olimpiade disebut John Wick versi wanita. Wow. Apakah dia ada seganteng kayak Keanu Reeves juga? Cewek versi wanita dibilangin. Oke. Ya kan tadi bilangnya John Wick soalnya. Versi wanita. Oke tante. Namanya Kim Ye-ji The Tickers. Atlet tembak asal Korea Selatan ini muncul sebagai bintang yang mencuri perhatian di tengah kemeriahan Olimpiade 2024. Dia berhasil meraih medali perak dalam nomor pistol udara 10 meter putri. Keren banget. Gini. Tuh kan versi wanitanya John Wick. Terima nggak? Kim Ye-ji tidak hanya menonjol karena kemampuannya dalam menembak, tapi juga karena gaya dan juga kepercayaan dirinya. Dia sering terlihat mengenakan kacamata bergaya futuristik dan memiliki sikap yang karismatik. Nice Mbak Kim. Penampilannya juga mencolok. Ini membuat dia dibanding-bandingkan dengan karakter tadi John Wick, sekarang James Bond. Pusing gue. Habis itu Charlie Angels. Megang ini boneka anaknya. Oh gitu. Mana sih? Coba jadi, lihat. Dengan gaya ya. Banyak yang bertanding dengan gaya ini para atlet. Tapi keren. Kalau pada akhirnya berhasil menang juga oke lah. Yo. Popularitas Kim Ye-ji ini makin melonjak ketika Elon Musk. Kayak males gitu. Menyarankan agar Kim menjadi bintang film aksi. Oh bisa. Datang aja ke Indonesia pasti langsung terkenal. Jangan di Indonesia kurang. Ini AI-nya kurang dibandingin sama Hollywood. Mending Hollywood nggak daripada Indonesia. Maksud Anita Maya kualitas film-film di Indonesia kurang. Ya dibandingkan sama Hollywood jelas kan. Okay. Pinter bagus ya. Orang Ayu bilang Hollywood. Oke. Terima kasih Anita Maya atas laporannya. Nice to know. Kita habis ini ada Sunset Talk Detikers. Kita akan bergabung sama Detik Property. Kita akan bahas dari awal sampai akhir tentang pengajuan pinjol. Sama siapa sih? Di KPR itu bisa. Enggak, sama siapa kita ngobrol? Ganggu KPR. Sama itu Pak Ciputra. Sama vokalis Kiring Neji, betul. Males ah. Ya udah sama vokalisnya Cangcuters. Males. Sama Dana Ganda Purna. Sama Bude. Males. Sumiati. Males. Sesaat lagi Detikers di Sunset Talk-nya Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Katanya di Bank Dana. Ternyata salah di kita. Selamat datang di Detik Sore. Di Detik Sore gak cuma hore-hore. Sorry ya, kita kenapa sih hari ini? Ih, kenapa sih? Apa karena tadi kebelet boker ya? Apa sih, ada apa sih? Kenapa? Gak ada apa-apa, kita tuh ini aja karena excited menuju tanggal 6. Oh masih kebahagiaan Edo masih dari sentimen tanggal 6 Detikers. Ya. Wow. Ini cocoknya model video klip lagi. Bukan. Gue bisa menjadi indikator seberapa tinggi angin bergerak saat ini di rooftopnya Transmedia. Nah, kalau dari hembusannya sih nih kayaknya 2,5 knot. Oh dikit dong. Dikit dong. Gitu dong. Enggak. 10 knot. Nih ya, okay lah. Maaf ya Detikers kalau saya udah nggak sanggup lagi untuk begini-begini karena percuma kan? Ya. Tapi bagus kok kelihatan kayak gitu. Terasa terombang-ambingkan seperti orang yang kalau mau ajuin KPR terus terombang-ambingkan gara-gara tingkah lakunya
minjol. Coba di kamera, di close up dong guys. Beliau kayak gitu, coba tadi lagi. Tuh. Ah, kamera Mas Yansa boleh di close up. Oh ya, tapi ke sana ya. Takut gak? Enggak lah. Gue mah takut kalau punya rumah tapi nggak bisa KPR gara-gara gue Pinjol. dirusak catatan kredit gue sama KPR coba. Oke, nggak mau. Udah ada Mas Danan di sini. Dirusak sama pinjol maksudnya. Nggak mau. Kita bergabung sama dan Aditya Sari dari Detik Property di sini. Welcome back. Apa? Halo. Apa begini? Kasih tahu ke kita dong. Oh ya, gue makasih banget udah diundang lagi setelah sekian lama ada insiden. Jadi minggu lalu tuh gue diminta. Pak Dana bisa ngisi, oke. Terus diingetin gue, ntar sore jangan lupa ya. Ternyata di chat itu ada jamnya, jam 4 sore. Hampir hari ini juga trauma kembali. Untung lo ngirim foto selfie lo dan akhirnya oke, everything is all good. Ya. Gitu. Jadi Apa insidennya orang belum selesai? Jadi insidennya gue ternyata gue lagi di luar. Gue habis ketemu klien gitu. Nice. Udah sampai sini. Ya. Nggak kesel sih, ya ampun. Tapi nggak apa-apa. Lo itu enak banget sama Pak Lo Yansa. itu setara sama artis internasional kita juga. Siapa? Ada. Balik lagi. Juga mengalami nasib yang sama dengan lo. Warren who? Nggak usah dikasih tahu. Siapa sih? Orang gue bilang who? Oh ya. Warren who? Tuh, dia juga ngomong. Oh no, tadi aku mau bilang apa ya? Can we go back to the topic? Iya, itu Okay. maksudnya topiknya itu. Oh, topiknya ini tadi tuh. Ini siaran terakhir lo ya? Kata siapa anjay? Ini rumor dari mana? Butiran debu. Mengetahui kalau orang-orang yang terlibat pinjol itu akan sangat Oh, jadi duta KPR sekarang. Benar, berarti rumornya dengan bank itu. Ini kita ngomongin KPR, pinjol. Jadi sebenarnya kalau kita pinjol-pinjol itu mau yang legal ataupun mau yang enggak itu tercatat nih di BI atau seperti apa nih sehingga bisa ketahuan pada saat kita mau KPR. Oh, ini pernah pinjol gitu. Kalau yang nggak tercatat di OJK sih nggak akan mempengaruhi slik kita. Cuma yang pasti lo akan diteror aja dan foto lo yang tak senonoh mungkin akan tersebar di circle lo. Kalau nggak gitu. punya foto senonoh? Bisa lah, kan ada AI sekarang. Oh iya benar, Jahat bisa banget. diedit. Jahat banget. Tapi kan memang ada term conditionnya ya. Kalau misalnya kita mau apply pinjol gitu ya kan kita ada agree dulu nih sama term and conditionnya. Salah satunya adalah mereka bisa mengakses kontak dan juga galeri kita ya nggak sih? Betul. Itu nggak boleh, itu yang ilegal tuh. Oh, itu yang Kalau ilegal legal nggak ada syarat itu. Itu harus kalau misalnya dia ilegal dia nggak akan masuk ke OJK. Nggak masuk sih. Oh nggak ada masuk pengawasan OJK masuk. ya? Oh. Cuma ya konsekuensinya lebih sadis aja sih menurut gua. Iya. Apa konsekuensinya? Ya itu tadi, foto tidak senonoh lo bisa ketemu Teror yang mengancam teror yang mengancam keancaman nyawa. kenyamanan kita. Terus, ngomong dong kan jadi narsum. Oh iya. Ih, Jadi kita tuh mau bengong. ngobrol soal pinjol ini tanpa disadari itu bisa membuat kita jadi susah ngajuin punya KPR, Benar. susah Iya, punya rumah kan gitu. itu. Sekarang itu mayoritas penduduk Indonesia punya rumah itu pakai caranya KPR. Kenapa? Karena memang semurah-murahnya rumah itu nggak murah. Ya benar, semurah-murahnya rumah itu nggak murah. Semurah-murahnya rumah masih di atas 100 juta gitu. Benar. Kalau misalnya lo ngambil mobil second mungkin masih ada yang 50, masih 90 gitu. Ya. Tapi rumah nggak mungkin di bawah 100 juta gitu. Kalaupun ada ya pasti biaya renovnya lebih dari itu. Gitu. Jadi ya makanya gue bilang semurah-murahnya rumah nggak murah. Makanya kecenderungannya orang buat beli rumah adalah jarang yang cash. Itu kalau misalnya yang duitnya udah berlebih banget, mungkin dapat limpahan warisan atau mungkin money laundry mungkin ya. Atau mungkin rumahnya kena pembebasan lahan jalan tol Iya. atau infrastruktur yang lain akhirnya jadi orang tajir mendadak gitu akhirnya Ada jadi beli ganti rumah. untung ya. Betul. Nah tapi kalau misalnya dia nggak punya, dia memang harus memanfaatkan
fasilitas yang namanya KPR tadi, kredit pemilikan rumah. Sayangnya fenomenanya tuh sekarang tuh banyak orang-orang yang bisa gue bilang gimana ya, bukan korban pinjol sebenarnya. Pinjol itu kan sebenarnya instrumen ya, kayak pisau itu benda mati gitu. Pinjol itu juga, pinjam online itu juga benda mati. Masalahnya gitu, mereka banyak yang menggunakan pinjol dengan cara yang tidak wise gitu, nggak bijak. Nah karena apa? Karena memang pinjol itu segitu mudahnya loh. Lo ngajuin pinjaman itu segitu mudahnya buat dapat duit itu. Gitu. Dan karena saking mudahnya seringkali kita menggunakan uang hasil pinjol itu tuh untuk hal-hal yang kurang bijak, kurang tepat dan kurang bijak. Kadang lo beli apa namanya, beli baju doang gitu. Barang-barang konsumtif ya. Terus check out lo dari mana pakai pay letter yang mengharuskan lo nyicil bayar bunganya, gitu. Nah ini masalahnya di sini. Masalahnya adalah ketika lu terbiasa kalian masyarakat terbiasa belanja hal-hal kecil pakai pinjol, itu nggak berasa. Padahal uang-uang kecil itu yang harusnya kalian bisa simpen, akhirnya dibelanjakan buat hal-hal yang kadang-kadang nggak seberapa deh kayaknya deh. Gitu. Ditambah lagi sama urgensi masyarakat untuk memiliki rumah itu semakin tinggi gitu. Betul. Ya. Nah gini, yang tadi gue bilang, duit mereka akhirnya habis buat hal-hal kecil. Beli pernak-pernik lah. Ih lucu, beli dulu deh, belum gajian, ntar gue pinjol dulu gitu. Beli pinjol dulu, pay letter dulu. Akhirnya mereka belanja, pas datang tagihan, gede juga ya. Gitu, gede juga ya. Padahal yang mereka beli mungkin ketika itu udah di tangan mereka nggak penting-penting amat barang itu. Gitu. Setuju. Benar. Padahal nggak penting-penting amat. Kayak misalnya, ada jepitan rambut lucu gitu. Lo belinya mungkin sekali harganya cuma cepet 200, nggak berasa kan 100-200 ribu. Tapi begitu diakumulasi dalam sebulan, tagihannya lumayan ya. Berarti warning ini bisa 4 juta 5 juta. Warning ini banyak disasarnya ke Gen Z ya, atau anak-anak muda yang biasanya lebih impulsif gitu ngeluarin duitnya. Impulsif, bener, impulsif dan dimanjakan sama itu ya, fasilitas kemudahan itu. Kemudahan itu. Itu artinya bisa statement bahwa kebutuhan kita itu sandang, pangan, papan tuh bisa diganti nggak sih sebenarnya, kayak seharusnya? Gue pegangin. Gue pegangin. Bisa diganti nggak sih sandang, pangan, papan tuh jadi papan, pangan, baru sandang terakhir? Nggak bisa. Nggak bisa ya, kenapa? Ya sandang, lo butuh energi buat bergerak, buat hidup. Sandang dulu, tapi sandang baju dulu kan sandang pangan dulu, papan kan? Kenapa harus sandang dulu? Pangan dulu dong, pangan sandang papan. Enggak, biasanya tuh sandang dulu, coba deh lihat. Pangan dulu lah. Let them talk. Pangan dulu baru sandang. Lo makan dulu. Tapi itu bukan urutan-urutan. Sandang, pangan, papan itu tiga-tiganya dalam satu urutan yang sama guys. Primer lebih tepatnya. Bukan premier. Premier film dong. Kita kenapa sih hari ini? Oke, jadi sandang, pangan, papan ya itu tadi kan. Lo makan buat punya energi biar lo bisa bergerak nyari duit. Iya. Terus lo papan sandang ya lo harus berpakaian supaya lo bisa bertemu makhluk. Kita makhluk sosial. Gitu, jangan sampai lo kayak pemuda di Bogor itu tuh yang ngambil ojol dengan telanjang bulat itu. It's not that deep actually. Cuma we ain't gone deep that deep ya. Tapi yang pertanyaan gue adalah, ini kan Gen Z ini saat ini dihadapkan sama tantangan biaya atau harga rumah yang makin mahal. Betul. Itu aja udah bikin mereka susah beli rumah. Betul. Kemudian ada lagi nih tantangan lain dari eksternal, yaitu pinjol yang menghantui mereka dengan segala macam tawarannya, sehingga mereka bisa saja terjebak gitu dengan tawaran-tawaran si pinjol ini. Dan akhirnya menyulitkan mereka untuk mengajukan pinjaman KPR. Nah gue lanjutin penjelasan gue yang tadi ya, Dok. Jadi karena mereka impulsif tadi, karena memang ngajuin pinjol itu semudah itu loh kan. Kadang-kadang ada yang instant approval 5 menit langsung cair gitu kan. Enak banget itu kan. Yang langsung cair. Di mana? Hah? Di mana yang bisa 3 menit langsung? Adalah. Gitu. Terus ada yang saking gampangnya gitu sampai proses verifikasi identitas itu tuh sangat mudah. Jadi kadang yang
yang punya identitas sendiri malah nggak ngerasa ngajukan tapi dapat duitnya, katakanlah kayak gitu. Nah itu belum apa-apa, selain uang lo kekuras untuk belanja-belanja impulsif yang kecil-kecil itu, masalah lain ini juga timbul. Jadi karena kalian belanja yang diakumulasi ternyata angkanya lumayan besar, akhirnya kalian nggak bisa bayar, mereka nggak bisa bayar. Nah setelah mereka nggak bisa bayar, di sistem keuangan tuh ada namanya slick OJK. Kalau dulu orang kenalnya BI checking, sekarang juga masih banyak orang yang menganggap itu BI checking. Jadi ketika lo slick OJK lo udah sampai call 5 itu artinya lo udah parah banget sampai nggak bisa bayar. Itu berdampak ketika lo pengen mengajukan KPR. Itu kan riwayat kan. Bank juga, nah untuk bank yang secara seleksinya lebih ketat, mereka akan lihat slick OJK-nya dia minjem uang 300 ribu aja nggak bisa bayar, apalagi gua kasih kepercayaan KPR yang ratusan juta, katakanlah gitu. Nah itu yang kenapa jadi faktor kedua tadi itu, kenapa pinjol bisa jadi penghambat orang buat punya rumah gitu. Nah selain itu juga gini, kadangkala bukan kita nggak sanggup bayar, tapi kita nggak aware karena angkanya kecil tadi gue bilang. Angkanya kecil, kadang cuma 300 ribu yang cicilannya mungkin 50 ribu atau berapa belas ribu gitu. Berapa belas ribu yang anjir, gue lupa kalau gue punya utang itu gitu ya kan. Cuma 17 ribu. Itu nama negara ya, Aljazair gitu kan. Gitu. Nah karena kalian udah call 5 dan ternyata itu bukan hal serius sebenarnya, cuma gara-gara perkara cicilan 17 ribu yang kalian lupa buat bayar. Kalian juga, nah sekarang itu juga ada fenomena orang malas ngangkat telepon karena dikit-dikit penawaran. Betul, dalam sehari itu bisa berkali-kali ya. Yang tadinya mungkin itu adalah tagihan, tapi kalian udah keburu malas buat ngangkat, jadi kalian luput sama itu. Akhirnya kalian nggak bayar call 1, call 2, call 3, call 4, call 5 deh mentok. Nah kalau udah call 5 gitu sebaiknya kita gimana tuh? Misalnya dalam kasus kita nggak ngangkat telepon untuk tagihan atau ada alasan-alasan lain gitu supaya kita clear nama kita seperti apa? Nah itu sebenarnya bisa mengajukan kita harus ngapain ya? Kita harus ngapain? Nah itu yang kalian harus bayar yang pastinya. Iya. Kalian harus bayar, harus harus lunasin utang itu, utamanya itu dulu ya. Jadi kalian sisir lagi tuh laporan-laporan kalian punya utang apa aja. Nah itu sebenarnya slick OJK itu bisa lunasin. Nah ya benar lunasin. Direstrukturisasi ya. Betul. Nah kalau dilunasin kita bisa clear, bisa. Tapi itu kalau nggak ada uang gimana buat lunasin? Kerja lah, gila kali. Bukan maksud aku gini, kan dia udah punya track record tidak bisa membayar jumlah yang kecil-kecil itu kan. Oke, dilunasi nih misalnya. Iya dilunasi, nah tapi itu kan gak serta-merta kan. Si bank juga, si OJK juga akan melihat riwayat dalam beberapa bulan ke depan. Jadi memang itu setelah dilunasin, habis itu mengurus memastikan kalian gak punya tunggakan lagi. Nah itu juga tapi nggak serta-merta hilang, masih tunggu beberapa waktu lagi. Iya. Gitu. Jadi kalian juga biasanya harus menunggu tenggat waktu tertentu supaya kan biasanya pengajuan itu bank ngelihat 3 bulan terakhir, riwayat 3 bulan terakhir atau ya kalau misalnya buruk-buruknya setahun terakhir. Nah upayakan dalam waktu 3 bulan itu nggak ada utang baru yang menunggak. Seenggaknya jangan ngutang dulu deh. Seenggaknya jangan ngutang dulu deh. Gitu. Karena memang tadi kan gue bilang sekali masuk sebenarnya nggak akan hilang. Tapi kalau udah kalian lunasi, seenggaknya itu nggak akan tercatat lagi dalam riwayat keuangan kalian dalam jangka waktu beberapa waktu ke depan lagi gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian punya rencana mau ngajukan KPR tapi udah terlanjur punya itu, lunasin utang-utang yang nggak perlu itu. Perlu nggak perlu ya, tapi lunasinnya perlu. Yang namanya utang harus dilunasin. Utang harus dibayar. Gitu. Ada lagi nggak kriteria lain dari perbankan sendiri aturannya untuk bisa lolos KPR selain dari pinjol? Yang pasti gini, ketika pengajuan KPR tentunya kalian juga harus mengukur. Biasanya itu bank itu akan melihat kemampuan bayar. Nah kemampuan bayar itu berapa sih? Kemampuan bayar itu adalah
30% dari penghasilan. Jadi misalnya penghasilannya Mae sebulan 100 juta. Amin. Berarti ya Allah, cicilan yang boleh itu 30 juta Amin. sebulan. Gitu. Oh, 30%. Jadi kalau misalnya pendapatan Mae sebulan 10 juta, boleh besar cicilan itu bolehnya 3 juta sebulan. Jangan lebih dari itu. Ya. Ini juga penting. Kenapa jangan lebih dari itu? Supaya KPR itu nggak membebani. Nah banyak nih masyarakat yang memaksakan diri. Nggak apa-apa deh. Gaji gua 6 juta, cicilan KPR 5 juta, yang penting cepat lunas. Nah itu adalah salah kaprah yang paling fatal menurut gua. Karena ketika dia salah 5 juta itu membebani. Emang kalian nggak mikir sebulan ke depan kalian makan apa? Nggak mikirin sebulan ke depan kalian transportasi gimana? Atau bahkan karena kalian memaksakan diri, pada akhirnya kalian nggak bisa healing tuh, nggak bisa menikmati hidup. Gitu. Padahal kan kalian butuh nonton, ada Deadpool and Wolverine. Udah dong, Edo gua belum. Betul, kalian perlu nonton konser. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian duitnya habis cuma buat KPR, gimana kalian mau nonton Taylor Swift gitu? Gimana kalian mau nonton One Ok Rock misalnya kalau ada konser di Indonesia gitu. Jadi makanya 30% itu adalah angka yang paling ideal. Jadi kalian masih bisa nyicil rumah, tapi kebutuhan buat happy nggak terlantar, kurang lebih kayak gitu. Ini salah satu godaan bagi Gen Z, nggak cuma Gen Z sih, semua ini kalau masalah hiburan ya. Hiburan orang beda-beda kan. Kalau Edo kan nonton konser gitu. Kalau hiburan kan wanita. Oh my god. Ya untuk koleksi nongkrong, ya? nongkrong maksudnya. Koleksi. Kan bisa jadi temen nongkrong. Oke deh. Berbagi cerita gitu-gitu. Nongkrongnya di mana? Di coffee shop. Oh, masa. Di Sarinah? Enggak. Oh, enggak. Kenapa ada apa dengan Sarinah? Kenapa? Sepertinya punya pengalaman di situ. Oke deh. Kita gitu, boleh closing nggak? Boleh. Silakan. Kenapa sih kalau gue yang ngomong tuh kayak nanyanya sedikit tapi pinginnya gue jawabnya banyak gitu. Lah iyalah. Gak cuma lo doang, semua narsum. Iya. Emang begitu konsepnya, Dana. Hari ini gue bukan Dana. Carter. Halo Miss Code. Oh my god. Charter. Bisa saya charter nggak, Mas? Bisa saya charter nggak? Mau ke Sukabumi nih? Bisa? Boleh. Dia mau aja kalau lo yang minta charter. Oh bisa ya? Oke, Mr. Charter. Tolong closing. Oke, nah, terima kasih dulu dong sama Mr. Charter. Mr. Charter, thank you for your time for today. Untuk tidak mengingkari janji hari ini. Gue gak mengingkari janji. Terima kasih untuk ingat jadwalnya hari ini. Ya terus I do everything to come here. Oke, thank you. Come to my country, invest to my country. Yes. Thank you so much Detikers. Hari ini kita udahan dulu ya. Habis itu ditutup sama Dana. Silakan Dana. Makasih banyak. Pokoknya kalian kalau pingin pinjol, bukannya nggak boleh, tapi bijak. Jangan sampai kalian beli buat hal yang nggak penting, akhirnya catatan OJK-nya jelek, slip OJK-nya jelek, BICK-nya jelek, kalian nggak bisa ngajuin buat beli buat KPR beli rumah. Nah, yaudah gitu aja dari gua. Jumpa lagi di Detik Sore besok lagi. Besok gue akan diundang lagi, amin. Semoga enggak. Ngatur sih. Semoga enggak lupa jadwal lagi. Kita kali yang ngatur. Ya boleh ya, besok sekali lagi ya. Biar kita gini lagi. Oke. Baik. Jumpa lagi sama gua Dana, sama Edo dan Mae. Cakep. Di Detik Sore. Gak cuma. Ya.